Lihatlah pemuda ini. Mereka semua menjadi buta karena petir. Masih bersenang-senang di sana. Saya khawatir itu bukan karena kitab suci seks diretas menjadi kebodohan, bukan? Tidak buruk. Saya tersambar petir. Tapi bukan berarti saya tertipu. Sebaliknya, dia memotong sepasang mata röntgen. Anda benar-benar tertipu. Semua orang mulai berbicara omong kosong. Oh, jangan khawatir, perawat. Saya baik-baik saja. Saya akan keluar dari rumah sakit. Soalnya, kasanya belum dilepas. Anda tidak akan menabrak tembok, kan? Hei. Tunggu sebentar. Ada tembok di depan Anda. Saya bisa melihat. Ingatlah untuk tidak melepas kain kasa. Mengerti? Saya memiliki mata röntgen. Jangan tinggal di sini, tempat rumah sakit sialan itu. Lihat, lihat, lihat. Giok Hetian yang baru saja tiba. Jalan antik adalah tempat yang bagus. Dapat ditemukan di sini. Hasilkan uang dengan mencari kebocoran. Tak disangka, di warung pinggir jalan, Jingran benar-benar memiliki porselen biru dan putih asli. Saya akan menemukan kebocoran besar. Bos, berapa harga botol porselen Anda? Saya ingin membelinya kembali untuk dekorasi. Dia tampak seperti orang buta. Cukup untuk menipunya. Ini botolku. Harga asli 5.000. Lihat apakah Anda dengan tulus menginginkannya. Itu dia, anak muda. Harganya 4.800. Harga lisan, 4.800. Bos, mulut botolmu meluap. Di mana intinya? Juga buram. Kualitasnya tidak bagus. Jadilah itu. Saya akan mengambil $500. Ini tidak terasa seperti menjadi buta. Bos sedang berbicara. Apakah Anda akan menjualnya seharga 500 yuan? Tampaknya orang buta ini tidak mudah dibodohi. Saya mengambil botol porselen ini dari tempat pembuangan sampah. Jual padanya seharga 500 yuan, juga menghasilkan uang. Jika Anda tidak menjual, aku akan pergi dulu. Hei hei hei. Adikku, tinggallah. Jadilah itu. 500 adalah 500. Mengambilnya. Ambillah, ambillah. Untukmu. Habiskan 500 untuk membeli botol pecah ini. Orang buta tidak bisa membedakan kebenaran dari kebohongan. Ya, botol ini sekilas terlihat palsu. Menurutku botol ini asli. Jingran adalah wanita tertua dari keluarga Zhao di Jiangcheng. Zhao Yanran. Keluarga Zhao berada di Jiangcheng, salah satu keluarga besar terbaik. Pria ini. Botol porselen di tangan Anda sepertinya asli. Apakah nyaman bagi saya untuk melihatnya? Tentu saja. Apa yang bisa dilihat? Semuanya barang modern. Mainan di warung pinggir jalan. Bisakah ada barang asli? Nona, jangan tertipu. Tidak. Botol porselen ini memang asli. Ini adalah tempat pembakaran resmi Yongzheng di dinasti Qing. Vas porselen biru dan putih dengan pola teratai. Diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai pasar 200.000. Membeli satu seharga 500 yuan. 200.000 item asli. Ini adalah kesalahan besar. Pria ini. Anda tidak bisa keluar dari vas porselen ini. Saya membayar 200.000. Kesepakatan. Saya membelinya seharga 500 yuan. Itu sebenarnya dijual seharga 200.000 yuan. Mengapa saya mengetahui kebocoran ini? Seberkas cahaya tiba-tiba terbang keluar dari botol porselen. Datanglah ke mataku. Rasanya penglihatan ilahi saya telah ditingkatkan. Mata dewa benar-benar telah ditingkatkan. Anda tidak hanya dapat melihat keaslian barangnya. Anda juga dapat melihat nilainya. Mengambil hal-hal yang terlewat seperti ini, Anda pasti tidak akan tertipu. Selanjutnya, saya ingin terus mencari kebocoran. Tingkatkan penglihatan Anda. Menghasilkan uang besar. Nona Zhao, Anda memiliki penglihatan yang sangat bagus. Gelang ini. Ini saya dari saluran dalam di Myanmar. Dibeli dengan harga murah. Batu kasar giok jenis es tinggi. Spesies kaca, hijau kekaisaran. Kepala airnya benar-benar terbaik. 180.000. Harga bersahabat. Itu dia. Saya baru saja memulai pembuatan porselen Yuhua saya. Palsu, nilai sebenarnya 50 yuan. Palsu. Dia ditipu. Jika Anda memberikan yang palsu, Anda akan membayar 10. Saya membeli yang palsu ini. Tunjukkan di tempat. Biarkan saja bos yang berhati hitam. Beli barang palsu dengan harga 10 kali lipat. Saya tidak berbicara tentang menghasilkan uang. Juga cegah Nona Zhao ditipu. Mendapatkan bantuan. Bos. UPS. Apa yang disukai saudara ini? Ini dia orang buta. Cukup untuk menipunya. Gelang ini. Saya menginginkannya. 200.000. Pak. Dia wanita kita. Saya menyukai gelang ini dulu. Dan sekarang nona muda kita. Harganya hanya 200.000. Saya membeli botol porselen itu dari Anda. Anda datang dan merampok kami sekarang. Bukankah itu tidak pantas? Apakah kamu belum membayar? Saya pikir kamu memiliki penglihatan yang buruk.
Saya tidak berharap dia memiliki pengetahuan yang cukup. Baru saja di jalan, saya melewatkan barang antik yang bagus. Bagaimana? Sekarang saya ingin berada di tangan saya lagi, juga menemukan kebocoran. Wanita muda. Orang dengan harga tertinggilah yang mendapatkannya. Bos, apakah kamu benar? Pak. Setidaknya nona kami telah membantumu juga. Anda datang dan merampok kami sekarang. Bukankah tampilan makanannya terlalu jelek? Lupakan saja. Ini juga tidak mudah baginya. Karena kamu sangat menyukai ini. Lalu aku akan memberikannya padamu. Saya awalnya ingin menipu Zhao Yanran. Saya tidak menyangka kebutaan ini. Topi tua itu ada di sini untuk diambil, meski tidak berpakaian bagus. Namun menurut asisten Nona Zhao, ini adalah orang kaya baru yang mengetahui kebocoran. Pokoknya, yang harus saya lakukan hanyalah menjual barang ini. Pastikan Anda menghasilkan uang tanpa kehilangan uang. Adik kecil ini sangat menyegarkan. 200.000 transaksi. Ayo, tanda tangani kontrak. Jalani prosesnya. Hei. Bos. Apa yang Anda tulis di atas adalah palsu dan Anda akan membayar 10 untuk setiap yang palsu. Apakah itu masuk hitungan? Tentu saja itu penting. Saya punya banyak uang. Melakukan bisnis selama 30 tahun. Selalu menjadi anak yang lugu. Karena, gelang ini memiliki sertifikat. Datang dan lihat. Sertifikasi resmi. Jangan khawatir. Ya. Sungguh orang yang buta. Saya menghasilkan 200.000 dengan sia-sia. Ini 200.000. Pak, maka gelang ini milikmu. 200.000 gelang giok. Anda benar-benar menghancurkannya. Bos Kian. Batu giok asli. Tidak akan ada isian resin seperti ini. Ini kamu. Itu palsu. Nona, ini benar-benar palsu. Dia membantu saya. Jangan biarkan saya membeli barang palsu. Bukankah kamu buta? Anda dapat melihat ini. Jangan khawatir jika saya buta. Kontrak kami tertulis dengan jelas. Kontrak kami tertulis dengan jelas. Jika Anda memberikan yang palsu, Anda akan membayar 10. Saya membayar 200.000. Kompensasi saya dengan 2 juta. Apakah itu masuk hitungan? Ini. Tidak mungkin. Aku. Bos Kian. Kamu menjual barang palsu. Masih ingin gagal bayar utang. Hal ini awalnya. Anda ingin menjualnya kepada saya? Beraninya kamu berbohong kepada keluarga Zhao saya? Pikirkan bahwa saya, Zhao Yanran, tidak mudah marah. Nona Zhao. Aku mohon padamu, tunjukkan martabatmu. Saya punya 2 juta di kartu ini. Ini 2 juta untuk Anda. Adik laki-laki. Anda menyimpannya. Dan ini. Terima kasih, Bos Kian. Tuan, mohon tetap di sini. Pak. Apa yang salah? Terima kasih banyak sekarang. Meski 180.000 tidaklah banyak. Tapi, ditipu bukanlah hal yang baik. Kamu sangat membantuku. Hai, tidak apa-apa. Lagi pula, aku juga mendapatkan sesuatu. 2 juta. Nama saya Zhao Yanran. Apa yang sedang terjadi? Temukan saya kapan saja. Namaku Jiang Feng. Jiang Feng. Teringat. Selamat tinggal. Nona. Tuan Jiang ini sangat berbakat. Penglihatannya sangat bagus di usia yang begitu muda. Mengambil barang antik. Anda dapat mengetahui apakah sebuah batu giok itu palsu hanya dengan melihatnya. Jarang sekali orang seperti ini ada. Dia memang bakat yang langka. Pikiran juga stabil. Ayo pergi ke paviliun harta karun dulu. Apa yang saya inginkan seharusnya sudah tiba. Pengadilan harta karun. Ada harta karun di dalamnya. Taruh di tempat yang murah. Lalu bukankah mungkin aku melewatkannya? Sayang. Sayang. Anda buta. Berani bertemu ibuku. Hei. Mantan pacar. Jiang Feng. Kamu benar-benar buta Jingran. Kamu benar-benar buta. Kamu benar-benar buta. Saya hampir tidak mengenalinya. Ini adalah salah satu yang Anda bicarakan. Mantan pacar yang tidak berguna. Buta sekarang. Menjadi lebih tidak berguna. Jiang Feng. Aku sudah bilang padamu sebelumnya. Kami tidak cocok. Bahkan jika kamu mengejarku ke sini. Berlututlah dan mohon padaku untuk kembali bersama. Saya juga tidak setuju. Maaf. Aku tidak tertarik padamu. Aku juga tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Saya di sini untuk membeli sesuatu. Berhenti. Paviliun harta karun ini itu milik pacarku. Anda, orang buta, cukup layak untuk masuk. Keluar sekarang. Hei, pengunjung adalah tamu.
Zenbaoge, saya cukup murah hati. Kamu bisa masuk dan membeli sesuatu. Saya hanya ingin tahu. Anda orang buta, apa yang bisa Anda beli? Jika Anda ingin mengambilnya. Saya menyarankan Anda untuk menyerah sesegera mungkin. Guanyin marmer putih ini. Saya menghabiskan 8 juta untuk seseorang menemukannya. Saya akan memberikannya kepada Nona Zhao nanti. Bisnisnya pasti akan selesai. Wen Peng, kamu sangat kaya. Beli saja kalau bilang 8 juta. Imitasi tinggi. Nilai sebenarnya 15.000 yuan. Palsu. Saya berani menawarkannya sebagai harta karun. Palsu. Apa yang kamu bicarakan? Jiang Feng, apakah kamu cemburu? Jika Anda tidak mampu, katakan saja Anda tidak mampu. Berbicara omong kosong di sini, memalukan, orang-orang muda. Ya, saya telah menghargai harta karun selama 40 tahun, tidak pernah mendapat suntikan mata. Anda masih muda. Mengapa Anda mengatakan ini palsu? Tuan Tang di lingkaran barang antik Jiang Cheng. Itu pertanda emas. Orang ini bilang dia mengautentikasinya, masalahnya palsu. Aku takut ada yang salah dengan otakku. Karena kamu bilang itu palsu. Lalu tunjukkan mana yang palsu. Jika Anda tidak tahu, aku akan mematahkan kakimu. UPS. Anda melihat dengan jelas. Bagian dalam kelopak teratai ini, ada celah yang diisi resin. Dan wajah dan pakaian ini terlipat. Pekerjaan pisaunya terlalu seragam dan teratur. Ini adalah ciri khas ukiran mesin modern. Paling-paling hanya bernilai 15.000. Berapa banyak kata yang telah Anda pelajari? Anda hanya berbicara omong kosong. Hafalkan beberapa istilah profesional. Anda adalah seorang ahli sekarang. Itu saja. Berhentilah mempermalukan diri sendiri di sini. Ayo pergi sekarang. Jack Guanyin ini pasti asli. Tidak salah. Akulah yang menarik perhatianku. Guanyin Giok ini. Ini memang tiruan yang tinggi. Saya pikir, toko ini dapat diandalkan. Tanpa diduga, 9 dari 10 adalah palsu. Anda bahkan dibantai oleh orang lain. Selesai. Saya membeli yang palsu seharga 8 juta. Jika Nona Zhao mengetahui hal ini, apa yang saya beli palsu, maka saya tidak bisa menegosiasikan bisnis ini. Tuan Yao. Di mana Jack Guanyin yang saya inginkan? Nona Zhao, Giok Guanyin ini palsu. Ukiran mesin bahan Qinghai, nilainya paling banyak 15.000. Jiang Feng sangat beruntung. Anda di sini juga, tidak menyangka akan bertemu lagi. Nona Zhao, tahukah Anda orang buta ini? Jiang Feng adalah temanku. Tanpa diduga, bahkan Tuan Tang, patung Guanyin yang menarik perhatian. Sekalipun Anda ditutupi kain kasa, Anda bisa membedakan kebenaran dari kebohongan. Anda memang luar biasa. Nona Zhao, orang buta ini kebetulan benar. Aku akan memberimu barang antik yang lebih baik. Di toko ini, tidak ada yang bagus sama sekali. Namun, jika Nona Zhao mau, harta karun yang bisa diperoleh, Anda bisa pergi ke sana dan melihatnya. Kepala Buddha Giok gemuk daging kambing dinasti Song. Produk asli diturunkan dari generasi ke generasi. Penilaian pasar 15 juta yuan. Kepala Buddha Giok gemuk daging kambing dinasti Song. Produk asli diturunkan dari generasi ke generasi. Penilaian pasar 15 juta yuan. Itu adalah harga murah di pavilion Zenbao kami. Itu semua sampah yang tidak kita inginkan. Dasar orang buta. Benar-benar bodoh. Oke. Karena itu sampah yang tidak Anda inginkan. Lalu aku menginginkannya. Kepala Buddha ini kelihatannya bagus. Anda menginginkan kepala Buddha ini. Bagaimana? Anda tidak akan menaikkan harga dengan sia-sia, bukan? Meskipun saya tidak duduk dan menaikkan harganya, Anda juga tidak mampu membelinya. Jiang Feng, kamu tidak punya uang, jangan berpura-pura menjadi gemuk. Katakan saja berapa jumlahnya. Tumpukan sampah ini digabungkan, tidak ada yang melebihi 3.000. Saya akan menjualnya langsung kepadanya seharga 3.000. 3.000. Saya mengetahuinya. Anda orang buta tidak tahu sama sekali. Memungut sampah dari tumpukan sampah. Beli dan pergi. Kepala Buddha adalah milikmu. Untukmu. Jiang Feng. Kepala Buddha ini terlihat biasa saja. Apakah Anda menemukan sesuatu? Itu benar. Ada harta karun di dalamnya. Ini hanya ditempatkan di pintu. Sampah yang tidak diinginkan. Anda adalah orang buta. Jingran bilang ada harta karun di dalamnya. Benar-benar mustahil. Kemudian buka mata anjing Anda dan lihat dengan jelas. Ini. Ini adalah kepala Buddha Giok gemuk kambing dari dinasti Song. Bahan benih hotan. Warna bening alami. Sebuah warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Saya membelinya seharga 15 juta. Kepala Buddha ini sebenarnya bernilai 15 juta. Benar atau salah? Bahan benih alami. Lagu gong. Kantong bubur kertas ini. Warna ini. Pasti sepadan dengan harganya. Orang buta ini. Sampah dibeli seharga 3.000. Anda dapat menghasilkan 15 juta dengan berpindah tangan. Saya belum pernah melihat pemandangan seperti itu dalam hidup saya. Bagaimana ini mungkin? 15 juta.
Jiang Feng ini. Kapan kamu menjadi begitu kuat? 15 juta yuan diterima. Kepala Buddha ini milikmu. Saya benar-benar menyerap energi spiritual dari kepala Buddha, membuat mataku jernih dan hangat. Anda seharusnya bisa melepas penutup matanya sekarang. Inilah kekuatan keluarga Yao Anda. 8 juta jade guanyin itu palsu. 15 juta kepala Buddha dijual seharga 3.000 yuan. Tingkat ini. Kami, keluarga Zhao, benar-benar tidak berani memuji Anda. Nanti, lebih baik tidak melakukan urusan bisnis apapun. Nona Zhao, keluarga Yao kami pergi tanpa keluarga Zhao Anda. Tidak ada apa-apa. Beri aku kesempatan lagi. Anda, keluarga Yao, jelek. Tidak tahu keasliannya. Saya sangat kecewa. Tidak ada peluang untuk kerjasama. Itu semua karena kamu. Kalian semualah yang menyebabkan masalah. Merusak kerja sama saya. Bukankah kamu buta? Bagaimana bisa kamu sangat fleksibel untuk disembunyikan? Saya dulunya buta. Tapi sekarang, tidak buta lagi. Itu salahku di hadapan Jiang Feng. Saya buta. Bagaimana kalau kita mulai dari awal? Apakah Anda mengira orang kaya di sebelah Anda kehabisan uang? Baru ingat kalau aku ada di sini. Tentu saja tidak. Aku menyukaimu. Tapi aku tidak menyukaimu. Jiang A00000. Ini adalah pertama kalinya. Gelang giok antik. Dan kepala Buddha ini. Anda memiliki penglihatan yang sangat bagus. Semoga beruntung. Jika Anda beruntung, Anda tidak bisa bertahan selama ini. Bisakah kamu menggunakan keberuntunganmu? Bantu aku. Katakan padaku dan dengarkan. Ulang tahun nenekku akan segera tiba. Saya ingin membeli Buddha giok yang sempurna, sebagai hadiah ulang tahun. Namun, giok guanyin yang diberikan oleh keluarga Yao sebelumnya, itu palsu. Itu juga tidak berhasil. Jadi aku ingin meminta bantuanmu. Ikutlah dengan saya ke pasar batu judi. Bantu saya memilih hadiah ulang tahun. Hasilkan banyak uang berkat bantuannya. Ini keberuntunganku. Biarkan saya membantu Anda. Oke. Ini adalah kasino batu giok. Itu benar. Taruhan pada pemilihan batu tersedia di sini. Gelang giok kepala Buddha guanyin giok. Dan harta karun balai kota Tuan Wang. Anda bisa mengatakan yang sebenarnya secara sekilas. Pengetahuan Anda tentang batu giok jauh melampaui orang biasa. Jadi, saya ingin meminta bantuan Anda. Pilih bahan batu giok yang bagus. Saya mencari seorang ahli untuk mengukir. Bagus. Bukankah itu hanya perjudian batu? Saya juga tahu sedikit. Bukan berjudi dengan batu. Itu adalah pilihan bahan. Siapa ini? Sisi Nona Zhao. Kapan kamu mengikutiku? Orang yang lusuh. Zhao Yanran. Saya membawa orang kampung ke sini untuk berjudi batu. Keluarga Zhao Anda tidak lagi seperti ini. Fang Zimo. Anda juga akan memamerkan kata-kata Anda. Saya sudah mendengarnya sejak lama. Ini adalah keluarga Fang dan keluarga Zhao adalah pesaing. Sampai jumpa hari ini. Benar saja, baunya seperti bubuk mesiu. Ya. Hubungan kedua orang ini begitu tegang. Akan ada sesuatu yang bagus untuk ditonton nanti. Yang ini. Saya mengundangnya dari Myanmar. Tuan Aung Chin. Di area pertambangan pakan. Saya telah melihat batu selama 30 tahun. Jika tidak ada seorang pun yang tersisa di keluarga Zhao Anda, berhenti bermain sesegera mungkin. Memalukan. Fang Zimo. Bisnis apa yang dilakukan keluarga Zhao? Anda tidak perlu khawatir. Saya pikir saya menyewa seorang ahli. Ternyata dia hanya anak laki-laki yang cantik. Zhao Yanran, Anda tidak punya uang untuk mempekerjakan seseorang. Atau rasanya sudah berubah. Fang Zimo, kan? Mulut yang besar. Mengapa Anda tidak menunjukkan keterampilan nyata? Dan marah. Oke. Apakah Anda berani bertaruh? Saya menawarkan 5 juta. Pilih satu batu masing-masing. Siapa yang membukanya? Siapa yang menang? Pecundang. Memberikan uang kepada pihak lain. 5 juta terlalu sedikit. 10 juta. Dan batu judi ini. Itu juga harus dihitung sebagai uang perjudian. Oke, taruhan. Jiang Feng. Anda bertaruh melawan mereka untuk saya. Jika Anda menang, itu milik Anda. Jika kalah, semua kerugian. Keluarga Zhao harus memikul tanggung jawab. Jangan khawatir. Kita tidak akan kalah. Jatuh cinta. Mari kita bicarakan hal ini setelah selesai. 20 juta ini. Dan pecahan batu yang Anda pilih. Itu semua milikku nanti. Berhati-hatilah saat angin menerpa lidahmu. Apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak orang berkumpul? Keluarga Zhao dan keluarga Fang berjudi di atas batu. Pernahkah Anda melihat lelaki tua itu diundang oleh keluarga Fang, pemilik tambang pakan di Myanmar? Saya telah melihat batu selama lebih dari 30 tahun. Diundang oleh keluarga Zhao. Pria berpakaian compang-camping itu. Orang ini tidak mungkin pendatang baru, kan? Bertaruh melawan master dari Myanmar. Sangat berani. Beli potongan ini seharga 5 juta. Pasti hasilnya akan berwarna hijau. Oke, saya percaya kamu. Karya Anda dalam kondisi baik. Mau 5 juta. Lihat saya menghabiskan 500 meter persegi, mengirimkan barang senilai 50 juta yuan. Master ini memang memiliki beberapa keterampilan. Warnanya bernilai uang hanya dengan melihatnya. Sayang sekali, terlalu banyak retakan. Diskon besar untuk kualitas. Yang ini berwarna hijau kekaisaran. Hanya bagian ini, Jiang Feng. Ya, bahan yang telah kami pilih sekarang. Jelas tidak bagus. Mari kita ambil bagian lainnya. Tidak apa-apa.
Pilih saja yang ini. Bahkan tidak ada jendela yang terbuka di area itu. Orang ini pasti memilihnya dengan mata tertutup. Saya yakin. Orang ini harus kalah. Buka punyaku dulu. Dijamin menjadi hijau. Warnanya hijau. Benih es sudah keluar. Sayang sekali sudah retak. Kalau tidak, masih bisa naik. Ini harus berada di level 10.000. Pasti menang. Keluarga Fang pasti menang kali ini. Tidak apa-apa, batu tanpa jendelamu. Saya menyarankan Anda untuk mengakui kekalahan sekarang. Itu tidak akan terlalu memalukan. Maaf. Tumbuh begitu besar. Saya tidak tahu cara mengetik. Bagaimana cara menulis? Buka itu. Warnanya hijau. Hijau kekaisaran. Hijau kekaisaran. Hijau kekaisaran es tinggi berwarna hijau penuh. Berapa nilainya? 50 juta. Ini tidak mungkin. Tidak ada retak atau serat. Seperti kaca. Ini jarang terjadi dalam 100 tahun. Nona Jiang Feng menang. Benar-benar menang. Uang tunai 20 juta. Ditambah lagi potongan es batu giok ini. Fang Zimo, terima kasih atas hadiahmu yang luar biasa. Sawadika. Sepotong hijau kekaisaran ini. Saya membelinya seharga 50 juta. 50 juta transaksi. Selamat bekerja sama. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Aku mentraktirmu makan malam. Oke, tidak masalah. Klub genting. Kamu pergi dulu. Saya akan membawa bahan ini. Pergi ke pengukir. Mengukir patung guanyin untuk nenek. Silakan. Halo Tuan. Klub genting kami. Ini adalah sistem reservasi keanggotaan. Permisi, apakah Anda punya janji? Ah, tidak ada reservasi. Ah, tidak ada reservasi. Ah, tidak ada reservasi. Aku akan masuk dulu dan menunggu seseorang. Hei, aku minta maaf. Pak. Ini dia. Kunjungan sementara tidak akan diterima. Anggota wajib melakukan reservasi 24 jam sebelumnya. Atau direkomendasikan oleh anggota yang sudah ada. Sepertinya tempat seperti ini memiliki uang saja tidak cukup. Tempat seperti ini mengenalinya, identitas dan lingkaran. Oke. Jiang Feng. Tunggu. Halo Nona Zhao. Genting adalah milik keluarga Zhao. Ini Tuan Jiang. Tuan Jiang akan datang nanti. Tidak perlu membuat janji terlebih dahulu. Masuk ke VIP Jade Hall kapan saja. Oke, saya akan mendaftar sekarang. Segera terapkan. Jiang Feng. Bahan hijau kekaisaran yang Anda pilih. Guru You memujinya berulang kali setelah melihatnya. Saya percaya itu setelah diukir menjadi patung Buddha. Nenek pasti sangat menyukainya. Terima kasih banyak. Nona Zhao sangat sopan. Bahan ini bagus. Halo Tuan. Ikuti saya. Tidak masalah. Kamu baru saja memberiku uang. Aku memberimu sepotong batu giok. Pokoknya. Masih terima kasih banyak. Ada lelang barang antik dan harta karun minggu depan. Saya punya tiket di sini. Apakah kamu punya waktu? Lelang barang antik. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengisi kekosongan. Oke. Saya punya waktu minggu depan. Itu bagus. Nona Zhao. Nona Zhao sangat cantik hari ini. Jarang mendengar Anda memuji seseorang. UPS. Bertemu lagi. Aku menemukanmu, pria malang. Bersembunyi saja di balik pantat wanita. Hanya dengan begitu kamu bisa masuk tempat yang mewah. Fang Zimo. Mohon berbicara dengan sopan. Jiang Feng adalah tamu terhormat saya. Nona Zhao. Jiang Feng, anak malang ini. Saya beruntung terakhir kali. Baru saja membuka yang hijau imperial. Saya pikir dia benar-benar mampu. Terkadang keberuntungan. Itu juga merupakan semacam kekuatan. Lelang hari ini. Saya tidak percaya. Dia masih akan mendapat keberuntungan. Mungkin. Saya baru saja melakukannya. Saya tahu Anda tidak puas. Tapi kamu tidak sebaik aku. Kamu. Pelelangan akan segera dimulai. Mari kita lihat. Banyak 17. Rukiln Vas Porselen Glasir Biru Langit. Dinasti Song Utara Akhir. Tinggi 23,5 cm. Diameter 8,2 cm. Mulai tawaran 1 juta. Bukan akhir dinasti Song Utara. Itu adalah awal dinasti Song Utara. Perbedaannya hampir 100 tahun. Dan ada celah gelap di dalam botol. Andai saja retakan ini tidak terjadi, 50 atau 60 juta bukanlah masalah. Dengan celah ini, 100 ribu sampai hari ini. Harga rumah lelang 1 juta. Hanya orang bodoh yang membelinya. Saya menawarkan 12 juta. Botol ini. Itu adalah vas porselen glasir biru langit tempat pembakaran Ru. Saya tidak kenal Nona Zhao. Denganmu, orang kampung, apakah Anda berani bersaing dengan saya? Ada retakan di dalamnya. Tidak berharga. Apakah kamu yakin? Saya mengetahuinya. Anda tidak berani bersaing dengan saya sama sekali. Ada yang mau naik harga jadi 12 jutaan? Dari 1 juta, lompat langsung ke 12 juta. Ini bukan lagi penawaran normal. Tapi kenaikan harga telanjang. Ini terlihat.
Ini adalah organ resmi tempat pembakaran Ru di awal dinasti Song Utara. Sebelumnya, semakin tinggi nilainya. Setidaknya puluhan juta dolar. Mungkin itu sepadan dengan harganya. Jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu. Saya, 12 juta ini. Bukankah itu sebuah kesalahan besar? Karena Anda ingin mengambil botol porselen ini. Lalu aku akan membuatmu berdarah. 20 juta. Beraninya kamu berdebat denganku. 35 juta. 40 juta, 50 juta. Sayang sekali. Saya tidak punya banyak uang tunai. 50 juta sekali. 50 juta 2 kali. 50 juta 3 kali lipat. Kesepakatan. Tuan Jiang terlalu lambat. Bawalah lebih banyak uang tunai saat Anda pergi keluar nanti. Bawalah lebih banyak uang tunai. Apakah Anda ingin membeli produk cacat Anda? Apa maksudmu? Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Botol porselen yang kamu beli seharga 50 juta. Itu adalah produk cacat. Nilai maksimumnya adalah 100 ribu. Bagaimana mungkin? Terlihat lengkap. Bagaimana mungkin produk tersebut cacat? Saya tahu. Anda gagal karena Anda bersaing dengan saya. Saya sengaja mengatakan ini adalah produk cacat. Nona Zhao. Tidak masalah jika kamu tidak sebaik saya. Dan sengaja menggunakan ini. Cara tercela untuk menjebakku. Ternyata pria tersebut berasal dari keluarga Zhao. Sengaja menjebak Tuan Fang. Sangat tidak tahu malu. Ya. Botol ini tampaknya dalam kondisi sempurna. Tapi sebenarnya, ada sedikit retak di bagian dalam. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat melihat lebih dekat. Anda mengatakannya, ya, lewat sini, kita bisa bertaruh. Jika tidak ada retakan di dalamnya, kami akan membayar 2 kali lipat harganya. Beli botolmu. Tapi jika ada, Fang Zimo akan mengakuinya di depan umum. Fang Zimo tidak sebaik Jiang Feng. Fang Zimo adalah Jenderal Jiang Feng yang kalah. Menarik. Apakah Anda berani bertaruh? Keluarga Fang kami adalah keluarga penilai harta karun. Saya telah melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak percaya botol ini retak. Oke, kalau begitu terima taruhannya. Oke, saya terima taruhannya. Saya tidak percaya ada celah di botol ini. Lihat aku mengungkap kebohonganmu sekarang. Tunggu saja 2 kali lipat. Beli botolku. Saya hanya akan mengatakannya dengan santai. Saya tidak menyangka akan ada retakan di botol ini. Tebakan Anda benar-benar akurat. Kehilangan 20 juta dengan bertaruh pada batu. Botol porselen ini berharga 50 juta yuan lagi. Yang ini dan yang lainnya, ini 70 juta. Keluarga saya tidak kekurangan uang ini. Hai Tuan Fang. Anda sepertinya lupa taruhan yang baru saja kita buat. Jika botol ini rusak, Anda harus mengakui Anda Fang Zimo di depan umum. Tidak sebaik aku, Jiang Feng, kamu. Hei apa? Anda tidak mengakuinya? Tidak masalah. Bagaimanapun, semua orang telah melihatnya. Hei, aku tidak mengharapkan itu. Keterampilan penilaian harta karun keluarga Fang Anda tidak cukup baik. Aku bahkan tidak bisa menerima kekalahan. Ya, Tuan muda Fang ini benar-benar mempermalukan keluarga Fang. Itu benar. Dialah yang menjebakku sekarang. Jangan meludahi orang lain. Anda harus membelinya sendiri. Itu adalah apa yang ingin Anda pertaruhkan. Semua orang di sini menonton. Ya, kamu punya nyali. Tunggu saja aku. Lelang telah berakhir. Setiap orang dapat berkomunikasi satu sama lain, berdagang secara pribadi. Saya berharap Anda semua mendapatkan hasil yang bermanfaat. Hal-hal seperti Jiang Feng sangat umum setelah lelang. Kecuali lelang. Jarang sekali ada begitu banyak pakar yang berkumpul. Barang-barang yang tidak dikumpulkan oleh balai lelang. Tuan rumah akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba peruntungannya. Jadi itu saja. Saya juga ingin membeli beberapa barang antik. Barang antik dengan ukiran batu giok. Sebagai hadiah ulang tahun untuk nenek. Tolong bantu saya melihatnya. Tidak masalah. Direktur Wang, Anda juga di sini. Saya baru saja mengetahuinya. Anda membawa semua harta balai kota. Jika saya melihatnya sebelumnya, harus membelinya. Sebagai hadiah ulang tahun untuk nenek. Giok putih hijau hotan. Dinasti Ming meniru dinasti Song. Ukiran alat mangkuk besi. Kombinasi Sumizuo dan teratai terbalik. Gaya kursi di pertengahan dan akhir dinasti Ming. Nilai sebenarnya sekitar 200.000 yuan. Palsu. Patung Buddha Sutradara Wang adalah harta karun museum. Bernilai lebih dari 100 juta. Keluarkan harta karun balai kota sesuka hati. Siapa yang tahu apakah yang saya dapatkan itu asli atau palsu? Saya, Wang Haichuan, telah menilai harta karun selama lebih dari 40 tahun. Setiap barang antik yang saya tangani, tidak pernah ada yang palsu. Tidak pernah ada yang palsu. Apakah itu sangat kuat? Aku tahu kamu baru saja mencuri perhatian. Tapi kamu masih tertinggal jauh dibandingkan orang tua itu. Jangan bicarakan ini dulu. Bicara saja tentang barang antik yang dibawa oleh orang tua itu. Kalau bisa dimulai dari tengah. Pilih yang palsu. Buddha giok ini, aku memberikannya kepadamu secara cuma-cuma. Kalau begitu aku sangat tidak menyukainya. Kamu. Karena ini, itu hanya palsu. Apa yang kamu katakan? Ini adalah hartaku. Buddha giok gemuk daging kambing hotan dinasti Song. Sistem kerajaan pada periode Xuanhe. Kondisi sempurna. Barang soliter di dunia. Valuasi ratusan juta. Beraninya kamu mengatakan ini palsu? Palsu. Jiang Feng, apakah Anda yakin dengan apa yang Anda katakan? Seorang anak muda. Jingran mengatakan barang direktur Wang palsu. Anak laki-laki. Saya pikir saya sudah menebak beberapa di antaranya. Nilai barang antik. Saya merasa seperti saya seorang penilai harta karun. Kurator Wang ada di seluruh dunia.
Semuanya sangat kuat. Ia justru mengatakan bahwa patung Buddha yang dikumpulkannya itu palsu. Jangan berpura-pura mengerti padahal Anda tidak mengerti. Kamu tahu. Lalu kenapa kamu tidak bisa melihatnya? Ini palsu. Lancang. Orang tua itu telah menghargai harta karun selama 50 tahun. Buddha giok ini. Itu dibeli oleh lelaki tua itu sendiri di rumah lelang. Sistem kekaisaran dinasti Song. Seorang anak muda. Jingran berani mengatakan itu palsu. Sampah ini berbicara omong kosong. Dia baru saja mempermalukanku. Sekarang teleponlah di depan direktur Wang. Tunggu saja untuk diberi pelajaran. Direktur Wang. Ketua kurator. Tidak apa-apa, saya bilang itu palsu. Tentu saja ada alasannya. Oke, karena kamu terus mengatakannya. Ini palsu. Kalau begitu silakan pergi dan identifikasi sekarang. Apakah itu benar atau salah? Saya akan memberi Anda biaya penilaian 10 juta. Jika kamu tidak tahu. Merusak reputasiku. Jangan pernah memikirkannya. Keluar dari sini. Faktanya, anggap saja itu palsu. Tidak palsu juga, benda ini memang barang antik. Sekarang saya ingin mengubah kata-kata saya. Saya membuat kesalahan. Di mana energi yang saya tunjukkan tadi? Aku bilang dia barang antik. Tidak mengakui bahwa ini benar. Tapi saya ingin mengatakannya, barang antik ini adalah tiruan yang tinggi. Dinasti Ming meniru dinasti Song. Mangkuk ukiran giok dinasti Song yang pertama. Bekas pisau memiliki transisi alami dengan corak berbeda. Tanda pisau pada Buddha giok ini. Terlalu seragam dan teratur. Ini adalah ciri khas alat mangkuk besi dari dinasti Ming. Buddha giok dinasti Song kedua. Di bawah roset ada yang lian sederhana atau teratai penutup. Sumizuo semacam ini. Kombinasi dengan penambahan akar teratai. Muncul pada pertengahan dan akhir dinasti Ming. Orang-orang dari zaman Xuan He. Tidak mungkin menciptakan gaya kursi yang akan digunakan 100 tahun kemudian. Bagaimana ini mungkin? Jenis tempat duduk tanda pisau. Orang tua itulah yang menarik perhatiannya. Ketenaran selama 50 tahun, hancur sekali. Dinasti Ming meniru dinasti Song, lingkaran Jiangcheng, harta karun yang telah diwariskan selama bertahun-tahun. Ternyata itu palsu. Seluruh lingkaran koleksi Jiangcheng. Mereka semua datang untuk memuja patung ini karena aslinya. Dia benar-benar melihatnya secara sekilas. Biarkan ini sia-sia. Benar. Tidak palsu juga. Dinasti Ming meniru dinasti Song. Tahunnya ada di sana. Tidak punya rasa apapun. Mungkin bernilai 20 juta. Tapi jumlahnya jauh dari lebih dari 100 juta. Bersedia mengakui kekalahan. Apa yang dikatakan orang tua itu? Tidak akan mengambilnya kembali. Anak muda, saya yakin. Visi 50 tahun. Mengapa Anda tidak melihatnya? Ambil ini. Anda mendapatkannya melalui kekuatan Anda sendiri. Oke. Hei, pria ini. Saya sangat menyukai Buddha giok ini. Anda baru saja mengatakan itu bernilai 20 juta. Saya ingin 25 juta sekarang. Membelinya. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia. Oke, tentu saja bisa. Terima kasih banyak. $25 juta. Biarkan anak ini mendapat penghasilan lagi. Wang Lau. Bantuan dengan mata telapak tangan. Ini mangkuku. Membelinya 5 tahun yang lalu. Saya tidak pernah bisa memastikan apakah itu benar atau tidak. Laguci. Tempat pembakaran resmi glasir hijau. Tidak ada reaksi balik. Penilaian pasar. 70 juta yuan. Porselen lagu asli. Tempat pembakaran resmi glasir hijau. Tidak ada reaksi balik. Penampilan ini, warna ini, jauh lebih baik daripada yang dilelang. Saya benar-benar sedang tidak berminat untuk menilai harta karun. Saya merasa seperti mangkuk ini. Tapi rasanya tidak seperti itu. Saya tidak bisa mengambil keputusan. Anda sebaiknya mencari orang lain untuk memeriksanya. Hei, tunggu sebentar. Jika Tuan Wang tidak menginginkannya, buatlah penawaran. 8 juta. 8 juta transaksi. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang. Wow, Tuan Jiang sangat murah hati. 8 juta membeli semangkuk. Hati-hati, ini mangkuk pecah. Tidak peduli seberapa besar kerugianku, itu kerugian 8 juta. Di mana Tuan Fang? Keberanian mengeluarkan 50 juta. Jiang Feng tidak akan menargetkan tanpa alasan. Sepertinya dia sangat ingin membeli mangkuk ini. Fang Zimo masih marah. Bagaimana jika dia ingin menawar terlalu keras? Itu akan menyusahkan. Fang Xiao, Anda selalu meremehkan Jiang Feng. Pada saat ini, apakah Anda mencoba merampoknya? Mangkuk pecah. Mangkuk pecah. Aku terlalu malas untuk berdebat dengannya. Xiao Jiang, apakah kamu yakin ingin membeli mangkuk ini? Saya akan mentransfer 8 juta kepada Anda. Tuan Wang, bisakah Anda melihatnya? Laguci. Tempat pembakaran resmi glasir Seladon dinasti Song asli. Ini adalah harta nasional. Ini adalah harta nasional. Xiao Jiang, apakah kamu bersedia mengambil tindakan? Saya lebih suka. Tapi Tuan Wang, bisakah 8 juta? Terima saja. 70 juta. Mangkuk ini bernilai 70 juta. Orang tua itu menawarkan 70 juta. Tuan Wang. Harta nasional yang luar biasa. Berapa 70 juta? Apakah kamu ingin memasang jebakan untukku lagi? Tempat kiln resmi porselen lagu yang terhormat. Sangat sedikit yang bertahan. Setiap bagian adalah senjata penting negara. Mangkuk porselen berlapis Seladon ini memiliki tekstur yang lembut. Warna glasir murni. Dan tidak ada kerusakan tersembunyi pada mangkuk ini. Penampilan seperti ini sulit ditemukan di museum. Aku sudah terlalu tua dan aku tidak punya nyali. Aku hampir melewatkannya sekarang. Untungnya mangkuk ini sudah bisa dibeli sekarang.
70 juta. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang. Pembohong, kalian semua pembohong. Tuan muda Fang ini, saya kehilangan puluhan juta. Saat itulah saya melihat orang lain mengambilnya. Kehilangan akal dan menjadi gila, bukan? Hancurkan 50 juta botol porselen. Semua orang terlihat seperti pembohong sekarang. Tutup mulut. 8 juta yuan. 70 juta keluar. Tuan Jiang, kamu sangat beruntung. Saya sangat yakin. Bagus. Sangat bagus. Ini adalah harta baru balai kota. Selamat, Tuan Wang. Tinggalkan mangkuk ini bersamamu. Museumu. Ini benar-benar merupakan tambahan yang penting. Nona Zhao Tuan Jiang. Kagumi untuk waktu yang lama. Wang Lao. Saya mendengar bahwa Anda menerima harta nasional porselen Song. Saya secara khusus membawa anjing saya ke sini untuk memberi selamat kepada saya. Ini dari dunia koleksi kami. Sungguh peristiwa yang membahagiakan. Selamat, Tuan Wang. Sama-sama. Ini semua adalah kontribusi Xiao Jiang. Saya juga punya sesuatu yang bagus di sini. Saya tidak pernah berani mengeluarkannya sebelumnya. Sejak kita bertemu hari ini. Coba lihat saja. Sangat bagus, kondisi sangat bagus. Saya membeli, buatlah penawaran. Tiruan modern dari porselen Yuan King. Yuan biru dan putih. Imitasi modern, bahan kobalt kimia. Pedikur mesin. Tanda-tanda lama sudah jelas. Hal ini. Harga bekas pabrik adalah 3.000 yuan. Tuan Wang, sebaiknya Anda melihat lebih dekat. Kaum muda. Tuan Wang belum selesai membacanya. Ini belum giliranmu. Bahan kobalt pada botol Tuan Yao. Lihat saja, disintesis oleh industri kimia modern, bukan sumaliking di dinasti Yuan. Bekas etsa asam lama tetap berada di lapisan glasir. Mengapa kamu tidak berbalik dan melihat? Yao Dehai, beraninya kamu berbohong padaku? Keluar dari sini, keluarga Yao Anda. Jangan pernah berpikir untuk tinggal di Jiangcheng. Xiao Jiang. Jika kamu tidak ada di sini, saya akan ditipu hari ini. Visi lama selama beberapa dekade. Tidak sebaik pemuda sepertimu. Tuan Wang, Anda terus mengaguminya. Hanya tidak memperhatikan, Xiao Jiang. Saya ingin Anda mengambil tanggung jawab. Bisnis penilaian museum. Sebelum semua koleksi masuk ke museum. Terserah Anda untuk melihatnya terlebih dahulu. Adapun pendapatan. Kami akan memberi Anda dividen berdasarkan pendapatan museum. Aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Lalu saya bisa memberi Anda lebih banyak dividen. Masalah Jiang Feng. Itu urusanku. Itu urusan keluarga Zhao. Tunggu sampai kalian berdua menikah. Katakan ini lagi. Aku berangkat dulu. Anak muda. Hal semacam ini, anak laki-laki harus mengambil inisiatif. Wang Lao, mari kita bicara tentang museum. Kamu. Halo Nona Zhao. Apa yang terjadi? Hal yang baik. Oke. Kalau begitu kirimkan aku alamatnya. Saya akan pergi ke sana dan melihat-lihat. Ada apa? Ini Yao Deliang. Paman kedua Yao Wenpeng. Dia berencana menjual Jumbo Pavilion. Saya pikir Anda akan tertarik. Jadi biarkan Anda melihatnya. Tuan Jiang telah dikagumi sejak lama. Saya Yao Deliang, putra kedua dari keluarga Yao. Kakak tertua saya Yao Dehai. Melakukan hal semacam itu. Gunakan barang palsu untuk menipu Tuan Wang. Wajah terakhir keluarga Yao telah hilang. Keluarga Yao sekarang berada di Jiangcheng. Saya tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Jadi saya ingin menjual pavilion Zhenbao ini. Seluruh keluarga meninggalkan Jiangcheng. Hal ini terjadi pada Jade Guanyin. Sebenarnya aku tidak peduli. Meski berdampak pada keluarga Yao, tapi industri inti keluarga Zhao. Bukan barang antik. Faktanya, dampaknya kecil. Tapi Tuan Wang berbeda. Tuan Wang berada di lingkaran pengumpulan Jiangcheng. Ucapkan sepatah kata pun. 10 kalimat lebih efektif daripada keluarga Zhao. Tuan Wang berbicara. Saya benar-benar tidak bisa tinggal bersama keluarga Yao lebih lama lagi. Oh ya, ya. Yang dikatakan Nona Zhao adalah. Jadi saya pikir. Bagaimanapun juga, Pavilion Zhenbao adalah merek yang sudah lama dihormati. Saya berpikir daripada membusuk di tangan saya. Lebih baik mencari pembeli yang dapat diandalkan untuk mengambil alih. Saya membeli. Tapi saya harus pergi ke toko dulu dan lihat-lihat. Terima kasih banyak Tuan Jiang. Kontrak sudah siap. Anda dapat menandatanganinya kapan saja. Jiang Feng, kenapa kamu ada di sini? Keluar sekarang. Ini bukan tempat yang harus Anda datangi. Jiang Feng, ini semua salahmu karena membicarakan Wang Haichuan. Zhao Yanran tidak ada di sini saat ini. Wang Haichuan juga tidak ada di sini. Beraninya kamu datang sendiri? Berhenti. Binatang buas, apa yang sedang kamu lakukan? Paman kedua, paman kedua. Sekarang Tuan Jiang. Dia adalah bos pavilion Zhenbao. Kalian berdua, keluar dari sini. Bagaimana ini mungkin? Paman kedua, kamu menjual pavilion Zhenbao kepadanya. Bagaimana dia bisa punya uang untuk membeli pavilion harta karun? Jiang Feng, aku salah. Saya buta. Aku minta maaf padamu. Tolong, maafkan aku. Tuan Jiang, lihat di sini.
Gedung tersebut merupakan tempat pameran dan penjualan. Lantai 2 adalah ruang penilaian dan ruang resepsi VIP. Ada juga brankas terpisah di belakang. Mulai sekarang, pavilion harta karun ini akan menjadi milikku. Hei, mengapa ada orang luar di sini? Keamanan. Jiang Feng, aku salah. Jiang Feng, aku salah. Aku seharusnya tidak mencuri wanita darimu. Saya salah. Tuan Jiang, sekarang sudah bersih. Oke, tanda tangani. Ah, benar. Semua ini milikku, bukan? Oh, benar. Semua dengan harga tetap 30 juta. Keluarga You telah tiada. Bersama dengan Sukina ini. Mereka juga meninggalkan Jiang Cheng bersama-sama. Hidup ini mungkin tidak akan kembali. Itu saja, keinginan saya terpenuhi. Sayangnya. Apakah ini barang antik dari pavilion Zhenbao? Meskipun itu semua benar. Tapi antik. Tidak semuanya berharga. Jumlah keberadaannya terlalu besar. Piring tembaga. Hanya bernilai 2 dolar. $10. Postingan duka. Ini sebenarnya adalah postingan duka. Oh, aku baik-baik saja. Kalau kamu bilang mau pulang minggu ini, pergi saja. Anda meninggalkan saya hadiah yang luar biasa. Sekarang pavilion harta karun ini milik saya. Sejak saya membelinya, jalankan saja dengan baik. Di sini. Ini juga bisa menjadi arah saya membuka koneksi. Postingan yang berantakan ini. Ini adalah harta nasional yang mutlak. Pasti akan menarik. Nilai koleksi yang luar biasa dan ahli. Lewat sini. Reputasi pavilion Zhenbao. Ketik saja. Xiao Jiang, Anda meminta saya untuk maju. Undang orang-orang ini. Pakar kota terlarang. Wakil Direktur Museum Provinsi. Presiden Asosiasi Barang Antik. Semuanya ada di sini. Pertarungan yang sangat besar. Anda pasti memiliki sesuatu yang bagus. Barang bagus. Pastinya merupakan harta nasional. Wang Lao, tunggu dan lihat saja. Pusat penilaian Museum Istana. Zhang Hongyuan, Tuan Wang menyapa. Saya terbang ke sini dari Beijing. Wakil Direktur Museum Provinsi. Li Dongsheng, kata Tuan Wang. Jika perjalanannya layak, saya akan datang. Presiden Asosiasi Barang Antik. Chen Guodong. Tuan Jiang. Harta apa yang ada di sana? Bermanfaat bagi kita semua. Hubungi semua orang. Ya. Wajah Tuan Wang tidaklah kecil. Dapat menyatukan begitu banyak orang. Hal ini jelas tidak sederhana, bukan? Postingan duka. Karya otentik Wang Zizi. Lapisan tinta ini. Kepada Talungsin dan Pakan Sutra ini. Ya Tuhan. Segel penilaian. Ini dari Song Huizong. Segel Xuanhe. Yang ini. Milik Yanlong. Segel Shikubaoji. Diwarisi secara tertib. Hal ini. Mengundang Anda untuk datang ke pavilion Zhenbao. Tidak terlalu banyak. Tidak berlebihan. Tidak terlalu banyak. Lakukan hal ini. Jangan menyebutkan datang ke Jiangcheng. Ini sepadan dengan 10 perjalananku. UPS. Bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Postingan duka ini asli. Hidup ini sangat berharga. Sayangnya sayang. Semuanya. Jangan bersemangat dulu. Beberapa anak. Dia jelas seorang anak muda. Membuka toko. Berani mengatakannya. Saya tahu postingan sedih itu. Saya telah melakukan penilaian barang antik selama 40 tahun. Saya tidak tahu. Seperti apa postingan duka tersebut? Optimis. Ini. Ini adalah postingan duka yang sesungguhnya. Milikmu. Itu palsu. Lao Chen, kamu masih membawa ini bersamamu? Ha, barang bagus. Bawalah alam kemanapun Anda pergi. Presiden Chen. Kepadatan sutra Anda. Suhunya 48 per sentimeter. Kepadatan sutra di dinasti Jin. Saat itu antara 30 dan 36. Jika dibandingkan dari jumlah akarnya, kualitas Anda memang jauh lebih baik dariku. Juga, segel Xuanhe ini. Stempel Song Huizong. Gunakan merkuri Cinnabar. Sudah lama sekali, akan menembus ke dalam serat sutra. Warna cetakan dan permukaan sutra hampir sama, menyatu menjadi satu. Dan kamu? Mengambang di permukaan sutra. Lao Chen. Visi 40 tahun Anda. Itu saja. Saya membuat kesalahan. Tuan Jiang. Penglihatan Anda. Saya telah berurusan dengan barang antik selama 40 tahun. Semuanya di luar jangkauan. Nanti.
Anda berasal dari asosiasi barang antik kami. Tamu. Kepadatan benang lungsin dan benang pakan. Semua orang bisa melihatnya. Ini bukan penglihatan. Ini adalah keterampilan ajaib. Ya, Tuan Jiang. Aku tidak menyangka kamu begitu muda. Penilaian keterampilan, tapi tak terduga. Kagumi. Jiang Feng. Kamu hari ini. Tapi ini adalah pertunjukan besar. Hahaha. Lalu kalian bicara. Aku akan pergi dulu. Tuan Wang berjalan perlahan. Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Setelah ini, pengadilan harta karun. Saya khawatir ini museum yang lebih tua dari milik Wang. Juga terkenal. Namun, sesuatu yang menghidupkan kembali keluarga Yao. Simpan di tangan Anda sendiri. Mereka tidak tahu. Itu mereka. Memegang gunung harta karun di tangan, tanpa menyadarinya. Dia juga menjual barang palsu sepanjang hari untuk menipu orang. Pantas mendapatkannya. Nona Zhao. Masih ada yang harus kamu lakukan. Panggil saja aku Yanran. Keluarga mendesak pernikahan. Dia berkata dia tidak akan pernah menerima siapapun kembali lagi. Atur saja kencan buta. Jadi, saya ingin mengundang Anda. Kembalilah dan berpura-puralah untukku. Tidak, Nona Zhao. Kamu. Keluarga besar juga mendesak untuk menikah. Lagi pula, kamu masih kekurangan. Sayangnya. UPS. Itu. Bukankah semua anggota keluarga seperti ini? Katakan saja apakah Anda ingin pergi atau tidak. Pergi. Itu. Kalau begitu aku akan menjemputmu. Oh benar. Saya tidak perlu membeli beberapa hadiah atau sesuatu. Tidak perlu. Jangan gugup. Saya mengerti. Apakah kamu gugup? Sangat menjengkelkan. Pergi. Nenek. Ayah. Ibu. Ini Jiang Feng. Saya sudah menyebutkannya kepada Anda sebelumnya. Kemampuan identifikasi harta karun yang luar biasa. Pemilik baru pavilion Jumbo. Sang Buddha nenek sebelumnya. Itu saja. Terbuat dari warna hijau kekaisaran dari Jiang Feng. Pengadilan harta karun. Kekacauan dalam keluarga Yao. Mengambil alih toko yang tidak diinginkan orang lain. Saya berani mengatakan bahwa saya adalah pemilik baru. Yanran berkata bahwa kamu memiliki kemampuan luar biasa dalam mengidentifikasi harta karun. Lalu lihat ini. Dari mana asalnya? Jika Anda benar. Saya menawarkan Anda segelas anggur. Anda salah. Jangan malu di sini sesegera mungkin. Ini dia. Dinasti Shang akhir. Piala gourmet perunggu. Produk pusaka. Kualitas kelas 1. Tapi goresan ini. Itu bukanlah sesuatu yang Anda sentuh lusa. Namun saat digali. Sekop itu mengenai. Mungkin. Itu karena para perampok makam pada awalnya terlalu kejam. Jadi piala ini. Itu pasti keluarga Zhao Anda. Suatu ketika di dekat reruntuhan Yin di Anyang. Di tangan perampok makam. Dibeli untuk. Apa yang kamu katakan? Sesuatu. Mungkin pada masa Republik Tiongkok. Jadi piala ini. Mungkin. Keluarga Zhao Anda mengumpulkannya. Antik pertama. Di mana koleksi keluarga Zhao Anda? Mulailah dengan piala ini. Masalah ini. Ayahku memberitahuku sebelum dia meninggal. Bahkan ayahmu pun tidak tahu. Berapa kali dia melihat? Disimpulkan ada 7 atau 78 orang. Bagaimana dengan ini? Ini dia. Periode Yongzheng. Pas belum pola teratai pastel. Itu adalah istana King pada waktu itu. Perabotan Aula Yangxin. Tapi bagian bawah ini. Dicetak karakter yang pas-pasan. Mungkin nenek moyang keluarga Zhao Anda. Terukir secara pribadi, kata ini. Terukir secara diam-diam. Saya menontonnya selama 60 tahun. Bahkan tidak menyadarinya. Mungkinkah itu? Ini diukir oleh ayahku. Zhao Weiyong. Bisa juga demikian. Tapi belum pernah mendengarnya. Ada seorang pengrajin bernama Yong. Dan ini adalah segilnya. Ini juga bertahun-tahun lebih lambat dari botol ini. Xiao Jiang. Duduk di sini. Keluarga Zhao. Terakumulasi dari generasi ke generasi. Hal kecil ini. Keseluruhan cerita. Keseluruhan cerita. Saya, orang yang terlibat, bahkan tidak dapat mengingat semuanya. Anak ini. Satu potong. Mereka semua mengatakannya dengan tepat. Ini adalah takdir. Tidak bagus, bertindak terlalu banyak. Kesan yang tersisa sangat bagus. Yanran. Pemuda ini. Saya mengakuinya. Itu dari keluarga Zhao. Calon menantu.
Calon ipar laki-laki. Itu salahku sekarang. Tapi mulai sekarang kita akan menjadi satu keluarga. Segelas anggur ini, saya menghormati Anda. Sepertinya begitu. Kacau. Tidak apa-apa, selama nenek bahagia. Sayangnya, sepupuku juga ada di sini. Tepat sekali. Nenek baru saja mendiskusikannya. Memutuskan untuk, saya akan menyerahkan bisnis perhiasan keluarga Zhao kepada Anda. Kemungkinan besar itu akan menjadi mahar di kemudian hari. Nenek dan yang lainnya sangat senang. Saya juga menantikannya. Hari pernikahanmu. Anda melanjutkan. Aku berangkat dulu. Oh, oke. Ini terlalu berlebihan. Namun, kamu memang sedikit kuat. Sayangnya. Itu yang kamu katakan. Penilaian harta karun. Tapi pria yang makan bersamaku. Bukankah itu luar biasa? Mendesis. Namun, apakah Anda berbicara tentang menikah? Mari kita lihat langkah demi langkah. Sepupu. Ada pasar batu giok di dekatnya. Saya dengar sejumlah barang baru dari Myanmar telah tiba. Mungkin ada sesuatu yang bagus. Anda mengajak saudara ipar Anda untuk melihatnya. Omong-omong, kembangkan lebih banyak perasaan. Sayangnya. Sepupu. Apa yang baru saja kamu katakan? Sepupu saya berteriak dengan sangat lancar. Anda lebih peduli pada setiap anggota keluarga saya daripada satu sama lain. Bagaimana dengan saya? Kata sepupu. Ada pasar batu giok di sebelahnya. Sejumlah barang baru dari Myanmar telah tiba. Biarkan aku mengajakmu melihatnya. Bagus. Kalau begitu ayo pergi. Jiang Feng. Itu kamu. Jangan berpikir, saya kehilangan puluhan juta terakhir kali. Itu luar biasa. Di sini. Ini adalah pasar batu kasar. Kumpulan materi baru ini dari Myanmar. Keluarga Fang saya sudah menyapa. Di sini. Ini adalah rumah bagi keluarga kami. Kalau punya kemampuan, ayo bertanding lagi. Jiang Feng adalah menantu dari keluarga Zhao. Anda memprovokasi dia hanya untuk memprovokasi keluarga Zhao. Menantu laki-laki. Kamu bilang dia dari keluarga Zhao. Lalu katakan begitu. Kali ini. Ini adalah persaingan antara keluarga Fang dan keluarga Zhao. Berjudi di atas batu. Apakah kamu berani? Saya bisa mewakili. Hak untuk berbicara tentang perhiasan Zhao Jia. Bagaimana denganmu? Bisakah Anda mewakili keluarga Fang? Apa yang saya katakan adalah apa yang dikatakan keluarga Fang. Bertaruh. Siapa yang akan menang hari ini? Siapa yang bisa mendapatkan kumpulan ini? Sumber daya batu kasar. Pecundang. Keluar. Distrik komersial Giok Jiangcheng. Oke. Saya setuju. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Anda tidak perlu melakukannya. Saya menantu keluarga Zhao. Katakan lagi. Jika ini menang. Bukankah itu semua maharku? Saya khawatir menantu keluarga Zhao ini akan hancur. Pilih jenis wall ini. Sayangnya, bahkan bukan pertunjukan. Karya yang dipilih oleh master. Jendela yang cantik. Warna yang, Cui Touzu. Bernilai jutaan. Generasi muda tidak tahu apa-apa. Tidak perlu pamer. Apakah sekarang baik-baik saja? Penuh. Penuh warna hijau. Kualitas ini. Setidaknya bernilai puluhan juta. Apa yang terburu-buru? Tapi 10 juta. Jangan lupa. Bagian kedua terakhir kali, saya membayar lebih. Sayangnya, maka jangan lupa. Bagian kedua dari terakhir kali, saya mengendarainya juga. Punyaku belum dipotong. Potong milikku. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Hahaha. Pembalikan besar. Tidak peduli seberapa bagus tampilan jendelanya, itu semua kapas di bawahnya. Di sini. Hanya berjudi di atas batu. Bagaimana rasanya melihat ke arah yang salah? Rasanya tidak enak. Siapa bilang aku kalah? Tidak ada dasar untuk mengatakan hal itu. Tidak ada bukti. Kumpulan bahan ini. Saya hanya menjual kepada keluarga Zhao. Mengapa? Keluarga Fang kami dan Anda kerjasama selama bertahun-tahun. Kenapa kamu? Anda adalah putra kedua dari keluarga Fang. Anda berani menanyai saya. Taruhan ini. Saya menontonnya dari awal hingga akhir. Kamu bersedia bertaruh tetapi tidak mengaku kalah. Membuat masalah di wilayahku. Bahkan ayahmu pun tidak akan berani. Bicaralah padaku seperti ini. Keluar dari sini. Ini Bos Jin. Penambangan di Myanmar Timur. Semua bahan mentah mengalir ke pasar. Semuanya harus melalui tangannya. Dia adalah karakter yang kejam. Bisa menghasilkan banyak uang di Myanmar. Caranya tentu tidak sederhana. Adik laki-laki, tolong. Minum secangkir teh. Ayo. Apakah kamu bingung? Mengapa saya harus membantu Anda? Bos Jin. Bekerja sama dengan beberapa keluarga besar di Jiangcheng. Bagian keluarga Fang cukup besar. Kali ini, saya harap Anda akan menjelaskan dengan jelas. Hahaha. Orang-orang pertambangan kami, percaya pada takdir. Wall mengalahkan fenestrasi. Masalah ini jarang terjadi dalam 10 tahun. Sepotong wall itu, orang-orang saya telah melihatnya. Aku bahkan tidak melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Anda langsung mengambilnya. Ini bukan keberuntungan. Ini takdir.
Di Myanmar, kami sangat menghormati orang-orang seperti itu. Adik laki-laki, saya Jin Laosan. Aku telah menjadikanmu temanku. Ini adalah kontrak kerjasama. Kumpulan materi baru ini dari Myanmar. Nilai totalnya miliaran. Semua dipasok ke keluarga Zhao. Harga. Pergi saja dengan harga biaya. Sangat banyak. Mahar ini. Ini meningkat pesat lagi. Persetan denganmu, mas kawin, kalian berdua. Ada juga pertunangan. Itulah masalahnya. Zamrud itu. Aku memberikannya padamu sebagai hadiah. Terima kasih, Bos Jin. Bos Jin. Betapa murah hati. Zamrud ini. Kualitasnya sangat bagus. Dilelang. Setidaknya 10 juta untuk memulai. Apa yang kamu pikirkan? Berencana membeli rumah. Membeli rumah. Ya. Sebelumnya, saya telah tinggal di rumah sewaan. Saya punya uang sekarang. Saya menginginkannya untuk diri saya sendiri. Temukan tempat yang layak. Saya tahu beberapa properti bagus. Di sisi lain gunung di pinggiran timur, ada beberapa villa baru yang baru dibuka. Saya membawamu untuk melihat. Oke. Pergi. Gedung ini. Puncak gunung. Kamar villa. Berapa banyak? Tuan Chen benar-benar memiliki mata yang bagus. Ini untuk seluruh area villa kami. Raja bangunan. Seluas 3 hektar. Kolam renang mandiri. Taman pribadi. Terdapat juga gudang anggur bawah tanah. Harga keseluruhan, 28 juta. Oh suamiku. Bangunan ini sangat indah. Saya ingin ini. Kamu suka? Kalau begitu ayo kita membelinya. Bayar uang muka terlebih dahulu. Ah, oke. Ini tidak. Sayangnya, kecantikan ini terlihat familiar. Wanita tertua dari grup Zhao? Orang di sebelahku ini. Berpakaian seperti ini, berani datang dan melihat rumahnya. Oh suamiku. Jangan katakan itu. Beberapa orang. Kemarilah dan buka matamu. Tidak mungkin untuk benar-benar membelinya. Kumpulan ini, pembayaran penuh, uang tunai, pembayaran penuh, uang tunai. Hahaha. Apakah kamu bercanda? 28 juta. Anda tahu 2-8 juta. Berapa harganya? Halo. Manajer Yo. Masalah dalam 10 menit. Pergi ke pusat penjualan Yunting tingkat menengah. Berikan uang tunai 28 juta. Ya. Uang tunai. Siapa yang kamu gertak? Tidak tahu uangnya. Cukup atau tidak? Tetap saja, kamu bisa membawa lebih banyak. UPS. Tuan Jiang. Silakan lewat sini. Kontrak. Saya siap untuk Anda. Suami. Tutup mulut. Pergi. Aduh. Ini baru 2 hari. Kecepatan dekorasi Anda. Cukup cepat. Hiasi sepagi ini. Datang dan tinggallah lebih awal. Oh benar. Atas nama mengawasi dekorasi. Kapan Anda berencana untuk mengawasi? Jika tidak, saya juga bisa mendekorasi ruangan untuk Anda. Ada sesuatu di bawah tanah di sini. Ada sesuatu di bawah tanah di sini. Ini adalah perak resmi. Apakah pemilik sebelumnya bodoh? Saat menjual rumah. Di bawah rumahmu sendiri, aku bahkan tidak tahu apa yang aku sembunyikan. Hal ini tergantung pada nilainya. Perkiraan. Tidak akan lebih rendah dari villa ini. Villa ini. Ini seperti memberikannya secara gratis. Kamu sangat beruntung. Saya yakin. Oh benar. Aku harus merepotkanmu. Terus bantu saya mengawasi pekerjaan. Saya harus pergi ke jalan antik untuk melihatnya. Sesuatu telah terjadi. Tentu saja, Nona. Tapi aku tidak lebih baik darimu. Meski ada paviliun harta karun. Tapi aku tidak punya siapa-siapa. Saya melakukan semuanya sendiri. Pergi. Keluarga Yo telah tiada. Aku juga tidak punya banyak waktu di sini. Sebaliknya, harganya jauh lebih murah. Terakhir kali saya menggunakan batu bio palsu untuk menipu Xiao Yanran. Lebih cepat untuk menyerah. Ini Anda masih berani memanfaatkan setiap peluang. Manfaatkan kesempatan untuk mengambil makanan. Menggunakan nama saya untuk menarik bisnis. Sepertinya ini. Dia cukup mampu. Bos Kian, Anda memberi saya mata telapak tangan. Berapa harga mangkuk ini? Tempat pembakaran rakyat pada dinasti Qing. Kualitasnya juga rata-rata. Paling banyak. Bernilai 20 atau 30 ribu. Yo. Bos Kian. Menghasilkan banyak uang. Sungai. Bos Jiang kembali. Sayangnya. Orang tua. Kamu beruntung. Ini adalah bos besar paviliun Zhenbao. Anda memintanya untuk membantu Anda mengendalikan mata Anda. 10.000 kali lebih kuat dariku. Oke. Hahaha. Menginginkannya. Terima saja.
Jiang Feng berkata dia bisa memilikinya. Itu pasti berharga. 100.000. Saya menerimanya. Oke, saya akan menjualnya seharga 100.000. Hahaha, orang tua. Anda pergi ke toko batu giok di sana dan meminta uang. Ah, itu toko saya. Oke, terima kasih. Hahaha. Yo. Bos uang ini. Apakah Anda berencana memasuki dunia antik? UPS. Beraninya aku melakukan bisnis kecil-kecilan. Beri aku makanan untuk dimakan. Hahaha. Reputasi ini cukup bagus. Saya belum tahu. Di atas paviliun harta karunku. Ada juga jalan antik. Saya tidak mengharapkannya. Postingan duka saya. Bagaimana itu bisa menjadi tanda tangan Anda? UPS. Saya. Itu. Saya cepat berbicara. Saya salah. Saya benar-benar salah. Bos Jiang, tuanmu punya banyak. Jangan sama denganku. Keterampilan berbicara dengan lembut. Cukup mulus. Lewat sini. Aku hanya kekurangan seseorang di sini. Di mana paviliun harta karun, saya juga tidak bisa menontonnya setiap hari. Bos Jiang. Apakah Anda punya pengaturan lewat sini? Entah itu. Anda membuka restoran. Cabang pengadilan Zhenbao. Baik. Jujur saja. Kembali ke bisnis batu giok Anda. Cabang. Saya membuka cabang. Bos Jiang, Anda dapat yakin. Saya punya banyak uang. Mengikutimu. Tidak ada pemikiran kedua. Hahaha. Di mana sahamnya? Saya mengambil 30%. Akan ada hal-hal baik di masa depan. Saya juga memiliki prioritas untuk akuisisi. Oke. Tidak masalah. Bos Najiang. Ayo pergi sekarang. Rancangan kontrak. Reputasi paviliun Zhenbao. Postingan tentang berkabung telah diketik. Jika ada orang di lingkaran yang tahu, hubungi saya. Tapi orang setengah luar seperti ini. Saya mungkin hanya tahu cara datang ke paviliun Zhenbao. Saya tidak bisa duduk di paviliun Zhenbao setiap hari. Cabang ini punya banyak uang. Bisnis-bisnis ini. Jadi semuanya tidak akan sia-sia. Lakukan lebih banyak dan dapatkan lebih banyak. Saya seorang jenius dalam bisnis. Dari mana datangnya konferensi giok ini? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Itu dilakukan oleh keluarga Fang, di Jiangeng, bahkan seluruh wilayah. Salah satu keberadaan terbaik. Namun, tidak sebaik keluarga Zhao. Saya dengar, beberapa waktu lalu, keluarga Zhao baru saja mendapat masalah besar. Kumpulan itu, bahan mentah Myanmar bernilai banyak uang. Saya sedang berpikir. Ini adalah keluarga Fang. Kemungkinan besar saya ingin bersaing. Mendapatkan kembali tanah. Keluarga Fang. Kontrak dan bahan baku dari Bos Jin. Sudah menandatangani kontrak dengan keluarga Zhao. Tentu saja. Keluarga yang sangat besar. Pasti ada cara lain. Tapi sekarang, aku menolak untuk menelan nafas ini. Berencana mengadakan konferensi giok sendirian. Hasilkan kesenjangannya. Hal ini. Aku akan mengambilnya dulu. Bos Jiang ingin pergi. Kalau begitu ambil saja. Bos Ju Jiang. Kai Yu Dafa. Batu hijau kekaisaran. Meningkat tajam. Semuanya. Kumpulan batu kasar ini. Itu secara khusus ditemukan oleh keluarga Fang kami. Setiap bagian dapat melihat warna hijau. Semua kualitas terbaik. Ini adalah keluarga Fang. Dia cukup mampu. Buat konferensi sendiri. Bagaimana menurut Anda? Awalnya, kue giok itu. Anda dapat membaginya dengan beberapa rumah. Sekarang dia sendiri yang diusir. Dia pasti tidak mau. Tidak apa-apa jika Anda membuka jendela. Sepertinya ada sesuatu. Menyebalkan. Jangan melihat ke arah hijau saat Anda membuka jendela. Itu penuh dengan puing-puing. Ayo pergi. Tidak perlu repot dengan mereka. Tidak. Hari ini. Kami di sini untuk menimbulkan masalah. Tuan Fang. Kumpulan bahan ini. Kelihatannya bagus. Apakah Anda berani bertaruh? Siapa orang ini? Berani berada di kasino Fangjia. Bertaruh pada batu dengan Fang Zimo, menantu keluarga Zhao. Saya pernah mendengarnya. Resep ini ada di tangannya. Jatuh tidak kurang dari 3 kali. 3 kali. Mengapa saya mendengarnya 4 kali? Diam semuanya. Bertaruh. Kualifikasi apa yang Anda miliki? Pengadilan harta karun. Tila Yunting Lowang tingkat menengah. Ditambah lagi. Bahan baku Burma milik keluarga Zhao. 30% saham. Ini. Apakah cukup berkualitas? Bagaimana? Itu bukan karena kamu takut, kan? Takut. Saya Fang Zimo, tidak pernah takut pada siapapun. Saya masih memiliki 3 toko di Jiangcheng. Aku akan mempertaruhkan semuanya padamu. Bagus. Sayangnya. Milikmu. Di mana ahli giok dari Myanmar? Tapi aku di sini untuk membantumu. Tidak perlu. Batu-batu ini, kelompok mana yang baik dan kelompok mana yang buruk. Saya sudah melihatnya sejak lama. Semua master mesin hadir. Aku tidak percaya aku bisa kalah darimu. Apa yang kamu pilih? Bahkan tidak ada jendela untuk dibuka.
Sudah berakhir, sudah berakhir. Aku takut aku akan jatuh. Perhatikan baik-baik, bagaimana kamu kalah. Runtuh. Tidak ada retak atau serpihan. Sayang sekali tidak ada warnanya. Hampir tidak giok. Membuka jendela sangat bagus. Itu semua puing-puing di bawahnya. Bukankah sudah saya katakan semuanya adalah barang berkualitas tinggi? Penuh warna hijau. Spesies es tinggi. Ini adalah warna hijau kekaisaran. Kualitas ini, batu kasarnya saja bernilai lebih dari 100 juta. Batu milik keluarga Fang sendiri. Belum familiar bagi orang luar. Jika Anda ingin mencari master top, diukir menjadi produk jadi. Sekalipun Anda berkata lebih sedikit, Anda harus menggandakannya beberapa kali. Kamu. Sayangnya. Terima kasih. 3 toko Tuan Fang. Saya kebetulan mempunyai toko barang antik. Sekarang, ada 3 toko batu giok lagi. Prosedur untuk toko ini. Aku menunggumu. Saya Fang Zimo. Mampu untuk kalah. Ya. Hilang. Ini bukan urusan kami. Sebuah batu giok bernilai lebih dari 100 juta yuan, ditambah 3 toko. Tidak buruk. Itu bagus. Ini tidak terbayangkan. Awalnya, saya berencana biarkan tanda keluarga Fang membusuk. Tanpa diduga, saya membuka batu giok penuh warna hijau. Meski batu gioknya sudah busuk. Tapi bagianku. Biarkan mereka. Tarik napas. Anda sudah makan dan meminumnya. Tanpa diduga, Anda memiliki nafsu makan yang besar. Apa aku tidak memikirkanmu? Papan nama keluarga Fang telah jatuh. Jiang Cheng Giok. Mulai sekarang semuanya bukan milikmu lagi. Kurang miskin. Pulang. Ya, pulang. Yo. Tuan Fang. Pengunjung langka. Silakan duduk. Ini dari 3 toko, perjanjian pengalihan. Tentang taruhan sebelumnya. Saya setuju. Apa yang terjadi pada hari konferensi? Setelah itu menyebar. Bisnis keluarga Fang anjlok. Tuan Fang. Apa yang harus dikatakan? Katakan saja. Jiang Feng. Apakah saya mohon Anda melepaskan Fang Jiai? Saya bersedia memberikan kompensasi. Perjanjian pengalihan untuk ketiga toko ini. Saya bisa memberikannya kepada Anda selama Anda berhenti mengincar keluarga Fang. Tuan Fang. Anda benar-benar menganggap saya tinggi. Saya seorang pemilik toko barang antik. Bagaimana saya bisa menargetkan keluarga Fang? Bisnis keluarga Fang Anda anjlok. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Lalu, kalau begitu selamatkan aku sendiri. Saya di Jiangcheng. Ada juga 2 industri jalanan komersial. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perhiasan giok. Saya dapat mentransfer semuanya dengan harga murah. Selama seseorang mengambil alih, aku bisa keluar dari kekacauan ini. 2 jalan komersial. Tuan Fang. Jumlah ini terlalu berat. Saya tidak bisa memakannya. Saya mohon padamu, Jiang Feng. Anda dapat memiliki share sebanyak yang Anda inginkan. Selama seseorang mengambil alih, saya bisa hidup. Saya juga bisa berinvestasi. Industri di 2 jalan komersial. Keluarga Zhao mampu membelinya. Terima kasih keduanya. Sayangnya, saya benar-benar tidak menduganya. Fang Zimo, yang saat itu sangat mendominasi, akan mencapai titik ini hari ini. 1 langkah salah. Langkah demi langkah yang salah. Orang-orang. Hal yang paling sulit untuk dikenali. Itu diriku sendiri. Siapa kamu? Namamu Jiang Feng, kan? Seseorang membayar kakimu. Taat. Mari kita menunjukkan belas kasihan. Orang yang tidak baik. Lari. Saya mungkin tidak sendirian. Berlari lebih cepat dari mereka bertiga. Persetan denganku. Ini adalah gerakan lambat. Mereka datang untuk tampil dari sisi berlawanan. Salah. Itu mataku. Saya tidak mengharapkan mata ini. Ada juga kemampuan ini. Anak berusia 3 tahun ini bisa bersembunyi darinya. Pergilah ke neraka. Ah. Saya pergi. Ternyata saya bisa bertarung dengan baik. Apakah karena sebelumnya tidak pernah punya kesempatan untuk mengambil tindakan? Sebaliknya, saya tidak merasakan mata ini. Bawakan aku kembalian ini. Katakan. Siapa yang mengirimmu? Saudara laki-laki. Saudaraku, aku salah. Itu keluarga Fang. Keluarga Fang meminta kami untuk datang. Tidak ada etika profesional sama sekali. Gulungan. Jiang Feng.
Apakah kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Saya baik-baik saja. Oh benar. Kenapa kamu di sini? Kamu sudah keluar begitu lama dan belum kembali. Aku mengkhawatirkanmu. Jangan khawatir. Saya baik-baik saja. Oh benar. Hubungi Fang Zimo. Sungai, saudara Jiang. Anda mencari saya. Ini. Apa yang sedang terjadi? Anda tidak tahu. Bisa mereka katakan, keluarga Fang Anda mengirim mereka ke sini. Tapi kamu berencana melepas salah satu kakiku. Saudara Jiang, masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Itu pasti, orang-orang kakak laki-laki tertua saya yang melakukannya. Saya tidak tahu sama sekali mengenai hal ini. Anda masih menghitung setengah dari diriku. Katakan itu. Apa yang harus dilakukan mengenai masalah ini? Saudara Jiang, jangan khawatir, barang curian. Saya akan membantu Anda mendapatkan kembali wajah Anda. Hal-hal tentang keluarga Fang. Saya akan menanganinya. Oke. Serahkan pada Anda. Fang Zimo. Bisakah itu dilakukan? Fang Zimo ini. Sebelumnya mengelola bisnis Fang, begitu lama. Jelas bukan vegetarian. Katakan lagi. Sesuatu telah terjadi pada keluarga Fang sebelumnya. Dia segera. Datang saja kepada kami. Ambil inisiatif untuk menyelaraskan dengan keluarga Fang. Kerjasama yang rusak. Berani. Berani. Saya percaya padanya. Akan memberiku jawaban. Maka percayalah padanya. Ini sudah larut. Istirahat. Saudara Jiang, segalanya sudah selesai. Bukti lengkap. Orang yang melakukannya dikirim oleh saya dalam semalam. Hidup ini tidak akan keluar lagi. Selain itu, dari pihak keluarga Fang, saya juga memanfaatkannya, mengambil sebagian besar asetnya. Ini tidak lebih baik dari sebelumnya. Jalan-jalan itu jauh lebih berharga. Saya tidak pernah berpikir untuk berkembang sendiri. Saya telah mengirim seseorang menghubungi keluarga Zhao, berencana untuk menjatuhkan keluarga Fang. Aset yang tersisa terikat sepenuhnya dengan keluarga Zhao. Tentu saja, sisi saudara Jiang ada juga bagian yang besar. Urusan keluargamu sendiri. Atur sendiri. Terima kasih, saudara Jiang. Kalau begitu aku pamit dulu. Tidak mengharapkan itu. Ternyata keluarga Fang yang berperang melawan keluarga Zhao. Itu karena kamu sendiri. Sampai pada titik ini. Setelah bergabung dengan keluarga Zhao, maka keluarga Zhao adalah satu-satunya. Banyak orang bahkan tidak pernah memikirkannya. Di belakang ini, orang yang memang mempunyai hak untuk berbicara. Itu kamu. Jangan bicara omong kosong. Saya baru saja membuka pavilion harta karun di Jalan Antik. Saya hanya bisa mengucapkan beberapa patah kata. Selain itu, padahal harta keluargamu adalah mahar. Tapi itu belum ada di tanganku. Aku akan menyerahkannya pada keluargaku. Saya menemukan pengawal untuk Anda. Sayangnya, tidak perlu. Sekarang saya bisa melakukan 3 hal sendiri. Saya sangat kuat. Kali ini ada 3. Mulai sekarang akan menjadi 10. Mata ini jernih. Jangan bilang 10. Hanya 20. Tidak akan terjadi apa-apa padaku. Mereka lebih lambat dari siput di mataku. Jika saya dipukuli, mungkin juga tinggal di panti jompo. Itu saja. Pengawal itu akan segera datang. Aku berangkat dulu. Anda adalah pengawalnya. Itu benar. Bos, nama saya Qin Yuerong. Mulai sekarang, keamanan Anda adalah tanggung jawab saya. Bos, saya berharap setiap saat sebelum saya pergi keluar, kemampuan untuk memeriksa rencana perjalanan Anda. Periksa rencana perjalanan, itu tidak perlu, kan? Demi keselamatan Anda. Semua rencana perjalanan harus dilaporkan terlebih dahulu. Setelah saya nilai tidak ada risikonya, hanya dengan begitu kita bisa berangkat. Saya pergi ke Jalan Antik. Kamu harus tahu, saya membuka toko di sana. Jalan Antik. Tempat ras campuran semacam itu. Tidak diizinkan pergi. Sayangnya, Anda adalah pengawal, bukan ibu saya. Saya akan menerima pesanan ini. Awalnya, itu hanya demi keluarga Zhao. Lindungi wajah cantikmu. Saya telah dianiaya sejak awal. Anda sebaiknya bekerja sama. UPS. Tidak yakin, bukan? Ayo, kalau begitu mari kita berlatih. Latihan. Terlalu lambat. Masih terlalu lambat. Anak-anak lebih cepat dari Anda. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Informasinya tertulis dengan jelas. Kamu tidak mendapat pelatihan. Karena saya jenius. Tidak? Saya tidak bisa melihat Gunung Tai. Mulai sekarang, Qin Yuerong, siap membantu Anda. Bagus. Kalau begitu aku akan pergi ke Jalan Antik sekarang. Tidak masalah. Tidak masalah.
Anda pergi dan mengemudi. Ya. Banyak uang. Yo. Bos Jiang. Ini adalah kakak ipar kedua. Omong kosong. Ini pengawalku. Pergi. Berdiri di depan pintu. Mendominasi. Bos Jiang sangat mendominasi. Oh benar. Jalan antik terbaru. Bagaimana bisnisnya? Sayangnya, Anda berada di sini di pavilion harta karun. Pos Sang Luan duduk. Terlalu banyak orang yang datang ke sini untuk mengaguminya. Bisnis. Sangat bagus. Luar biasa. Hahaha. Apakah ada yang bagus? Ya. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Suatu hal baik yang baru saja saya terima. Coba lihat. Ini dikumpulkan dari seorang lelaki tua. Dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Saya hanya menghabiskan 100.000. Ini adalah karya asli Song Huizong. Jika ini disiapkan untuk dilelang, jangankan miliaran. Masih sangat bahagia setelah ditipu. Lukisan ini. Itu palsu. Turun dari sini. Itu semua dimasukkan oleh orang lain nanti. Hanya bagian atas ini. Itu benar. Ini. Bagaimana ini mungkin? Saya ditipu. Sayangnya, $100.000 terbuang percuma. Oke. Tidak banyak uang. Ketika uang sekolah dibayarkan, pokoknya, babak pertama benar. Nilainya mungkin beberapa juta, bukan? Jika tidak, berikan pada Bos Jiang. Hanya penglihatanku. Menyimpannya juga merupakan pemborosan. Barang bagus apa yang ada di sana? Kamu terus mengawasiku. Ingatlah untuk menghubungi saya jika Anda memiliki berita. Saya kembali. Oke. Yan Ran. Keduanya adalah Jiang Feng. Ini adalah kakek kedua saya. Dia menginginkan bantuan Anda dalam sesuatu. Ini Paman Liu. Pakar medis di kota. Dia juga teman baik kakek kedua saya. Halo Paman Liu. Halo kakek kedua. Kakek kedua, mengapa Anda datang ke sini secara langsung? Jika kamu punya sesuatu, biarkan Yan Ran menelepon. Aku akan pergi ke sana saja. Ah, duduk dan duduk. Xiao Feng. Saya sudah sangat tua. Bosan di rumah juga membosankan. Tidak apa-apa untuk keluar dan berjalan-jalan. Katakan lagi, dengarkan Yan Ran katakan. Bila Anda didekorasi dengan baik. Saya kebetulan datang dan melihat-lihat. Jiang Feng. Kakek R punya sesuatu. Saya ingin Anda membantu saya. Dia tahu bahwa Anda memiliki kemampuan luar biasa dalam mengidentifikasi harta karun. Begitu juga dengan sengaja. Bawa Paman Liu kemari untuk melihatnya. Xiao Feng. Buku ini. Itu ketika aku masih muda. Di tangan seorang dokter pengobatan Tiongkok kuno. Membeli. Dikatakan demikian. Naskah fragmentaris buku kedokteran King Nang. Saya ingin meminta Anda membantu saya mengidentifikasinya. Yang ini. Naskah dari zaman Qianlong. Otentik. Meskipun agak tidak lengkap. Tapi itu benar. Saya tidak terlalu peduli apakah itu benar atau salah. Yang ingin aku ketahui adalah, bisakah resep di dalamnya digunakan? Kakek kedua. Saya benar-benar minta maaf. Saya bukan seorang dokter pengobatan Tiongkok dan sebagian besarnya tidak lengkap. Resepnya hanya setengah. Benar-benar tidak berguna. Oh, Lao Zhao, Lao Zhao, aku sudah bilang padamu. Ini semua adalah sampah feodal. Tidak ada dasar ilmiah sama sekali. Buku kedokteran apa? Resep rahasia kuno apa? Hal-hal yang menipu. Liu tua. Pengobatan Tiongkok ini bisa berkembang hingga saat ini. Ini pasti memiliki kelebihannya. Hanya pengobatan barat Anda, tidak sempurna juga. Saya tidak memikirkan solusinya. Di mana resep pemulihannya? Jangan biarkan orang ini menipu uang Anda. Penilai harta karun macam apa ini? Coba saya lihat, hanya seorang penipu. Buang buku jelek ini secepatnya. UPS. Mengapa menyimpannya? Nasib buruk, Paman Liu. Kakek kedua, lewat sini. Jika tidak, saya akan melihat lagi. Ini adalah. Ah. Ini adalah resep. Aduh. Resep kapsul hijau. Astragalus 3 ons. 4 liang tempat lahir. 2 ons ubi. Ini adalah. Ini adalah pelepas dahaga yang lengkap. Ini adalah resep pelepas dahaga yang telah hilang selama ratusan tahun.
Kompatibilitas resep ini. Dosis. Metode rebusan. Benar-benar konsisten. Sistem ilmiah diferensiasi dan pengobatan sindrom TCM. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Ini. Bagaimana ini mungkin? Sampah feodal. Bagaimana mungkin ada resep yang hilang? Xiao Feng. Resep ini. Saya berencana menukarnya dengan saham. Mendirikan perusahaan obat baru. Bagaimana denganmu? 20%. Dividen atas saham kering. Yan Ran. Juga menyumbang 20%. Kakek kedua. Ini. Tidak ada puncak kecil. Resep ini. Belum tahu. Itu harus ada di dalam amplop itu. Sudah berapa tahun kamu terbaring di sana? Inilah yang pantas dia dapatkan. Kakek kedua. Kalau begitu, sudah larut. Aku akan mengantarmu kembali dulu. Xiao Feng. Hari lain. Saya akan meminta seseorang mengirimkan kontraknya. Jiang Feng. Ini Jiang Feng lagi. Kenapa harus dia? Mengapa? Seorang pria miskin. Seorang pria miskin yang bahkan tidak mampu membeli tas. Sekarang, sebenarnya terikat dengan keluarga Zhao. Kalau saja aku tidak mencampakkannya. 20 saham ini adalah milik saya. Semua milikku. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Pada awalnya, Anda tidak perlu melakukannya. Izinkan saya membantu Anda melampiaskan amarah Anda. Oke, sekarang, manusia sudah berkembang. Bahkan pavilion harta karun adalah miliknya. Diam. Jiang Feng, kan? Bukankah dia hanya seorang penilai harta karun? Saya ingin melihatnya. Seberapa mampu dia? Setengah gambar Zuihe ini. Itu aku sebelumnya. Ketika muda. Saya mendapatkannya dari anak yang hilang. Saya tidak dapat menemukan paruh terakhir. Sayang sekali. Selesaikan penipuannya. Itu bukan tidak mungkin. Ayah. Maksudmu? Ambil separuh gambar Zuihe ini. Menyelesaikannya. Lalu. Dijual ke Jiang Feng. Selama dia salah melihat. Bersenandung. Reputasinya. Itu bau. Saat itu. Keluarga Zhao, bagaimana mungkin? Akan mengikuti satu kerjasama dengan pembohong yang licik. Banyak uang. Katamu. Seseorang ingin melihat saya dengan nama. Siapa? Bos Jiang. Apa yang terjadi terakhir kali adalah kesalahanku. Tuanmu punya banyak. Jangan tersinggung. Ini adalah pusaka keluargaku. Saya mendedikasikannya untuk Anda. Sayangnya, Yo Wenpeng, kamu. Saya baru saja ditipu terakhir kali. Mungkinkah ini benar? Saya memakannya, bajingan Yo Wenpeng. Ini untuk menyakitiku. Keluarga minggu ini benar-benar tidak bisa mengubah kebiasaan makan kotoran. Awalnya karena dia berbohong kepada Wang. Diusir dari Jiangcheng. Kamu masih ingin berbohong padaku sekarang. Namun. Menarik. Bagian bawah ini. Kebetulan saya mendapatkannya dari Qian Duo sebelumnya. Separuh yang saya bawa hilang separuh lainnya. Tidak buruk. Saya bersedia mengeluarkan 3 juta, membeli lukisanmu. 3 juta. Bos Jiang menyegarkan. Banyak uang. Katamu. Hal ini diduga penipuan. Jumlah penipuan adalah 3 juta. Bagaimana cara menilai? 3 juta. Itu jumlah yang sangat besar. Minimal 10 tahun untuk memulai. Tertinggi. Bisa dijatuhi hukuman seumur hidup. Baik saksi maupun bukti fisik hadir. Tidak bisa lari. Apa maksudmu? Apa maksudnya? Separuh lukisan ini. Babak kedua. Andalah yang menemukan seseorang untuk diajak bertarung. Kamu pikir aku buta? Uang. Aku memberikannya padamu. Sisanya. Tetaplah di penjara. Bos Jiang, jangan khawatir. Serahkan ini padaku. Tuan Yao. Tolong. Ayo pergi ke pengadilan untuk jalan-jalan. Hal-hal bajingan. Saya baru saja ditipu oleh Rui Hetu. Beraninya kamu berbohong padaku dengan hal ini? Bukan aku. Bukan aku. Itu ayahku. Saya tidak tahu gambar ini palsu. Bukan aku. Pergi. Separuh lukisan ini. Saya mendapatkannya dari Qian Duo. Tampaknya. Harta nasional ini. Itu ada di tanganku. Tapi ini ingin diperbaiki.
Jahitannya masih terlihat jelas. Temukan seorang master. Wah, oke. Tanpa diduga, mataku jernih dan subur, bisa memberiku kejutan. Tampaknya perbaikan tidak lagi menjadi masalah. Bos Jiang, semuanya sudah selesai. Orang itu, Yao Wenpeng, sudah masuk. Penipuan. Buktinya meyakinkan. Tidak bisa lari. Bagus sekali. Namun, Yao Wenpeng telah berbicara di dalam. Ayahnya memintanya untuk melakukan itu. Saya kira dari pihak keluarga Yao, ini akan terbalik. Lalu bagaimana? Urusan keluarga Yao, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Saya akan menyelesaikannya. Pergi dan bantu aku dengan sesuatu. Pesanan Anda. Pergi dan undang seseorang. Terutama Direktur Wang Haichuan. Dan terakhir kali, mereka yang datang berduka atas kekacauan tersebut. Oh, juga. Presiden Chen dan Direktur Liu. Hubungi mereka semua. Katakan, 3 hari kemudian, saya akan menjalani sesi pemulihan. Sampai jumpa dalam 3 hari. Konferensi restorasi. Ya, Bos Jiang. Kamu adalah. Kami akan melakukan sesuatu yang besar lagi. Silakan. Xiao Jiang. Kali ini mereka kembali mengerahkan pasukan. Apakah ada sesuatu yang baik lagi? Terakhir kali. Tapi postingan duka. Kali ini, apalagi yang lebih baik daripada duka dan kekacauan? Apakah kamu baik-baik saja? Wang Lao. Tunggu dan lihat saja. Bos Jiang. UPS. Apa yang terjadi di postingan Sang Luan terakhir? Itu benar-benar membuka mata saya. Hahaha. Saya tidak tahu bayi seperti apa kali ini. Saya sangat menantikannya. Oh, sangat cemas. Ini adalah Zui Hetu. Gambar Rui He Zhaoji. Bagaimana Zui Hetu bisa ada di sini? Semuanya. Anda benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. 2 gambar ini. Memang benar, semuanya adalah bagian dari Zui Hetu. Ini adalah bagian atas. Ini, itu bagian bawah. Saya mengundang Anda semua untuk datang hari ini. Aku rindu kalian semua. Beri aku kesaksian. Saya berencana untuk melakukannya. Perbaikan di tempat. Gabungkan kedua bagian ini menjadi satu. Orang-orang muda. Tahukah Anda tentang restorasi kaligrafi dan lukisan kuno? Keahlian halus seperti apa yang dibutuhkan? Ini adalah karya otentik dari dinasti Song. Jika tidak hati-hati maka akan rusak. Seberapa yakin kamu? Ya. Harta nasional tingkat tinggi ini. Bahkan tim restorasi Bo provinsi kami. Jangan berani mengambil tindakan dengan mudah. Tuan Jiang. Kamu. Bukankah ini terlalu berisiko? Bos Jiang sangat pandai menilai harta karun. Dapat diperbaiki. Itu ilmu lain. Jangan mengkultivasikan diri Anda ke dalam 4 gambaran yang berbeda pada saat itu, maka itu akan menjadi lelucon. Sejak aku memanggilmu ke sini hari ini, maka saya harus percaya diri sepenuhnya. Keterampilan yang ajaib. Keterampilan yang ajaib. Xiao Jiang. Anda masih menyembunyikan sesuatu? Kamu tidak pernah mengatakannya. Kamu masih punya kemampuan untuk memperbaiki. Keterampilan seperti itu bisa disebut master. Tidak tahu. Ini sama sekali tidak terlihat. Ada bekas penyambungan. Ini. Bagaimana ini mungkin? Sungai. Tuan Jiang. Saya buta. Akulah yang baru saja kencing. Tuanmu punya banyak. Saya telah memperbaiki lukisan kuno selama 40 tahun. Belum pernah melihat metode seperti itu. Bos Jiang, telah diberi pelajaran. Xiao Jiang. Satu hal. Aku selalu ingin memberitahumu. 2 bulan kemudian, ada lelang internasional di Hong Kong. Akan ada banyak orang hilang di luar negeri. Peninggalan budaya dalam negeri yang langka muncul. Saya dan beberapa teman. Dibahas. Manfaatkan kesempatan ini. Saya ingin mendapatkan beberapa harta nasional. Beli kembali. Kami hampir mengumpulkan uangnya. Tapi saya khawatir sulit membedakan kebenaran dan kepalsuan. Seseorang menghabiskan banyak uang terakhir kali. Saya membeli yang palsu dan kembali. Sangat memalukan kalau semuanya dibuang ke luar negeri. Wang Lao. Apa yang ingin kamu katakan? Katakan saja. Jadi, saya ingin meminta Anda untuk ikut dengan saya. Saya memiliki kemampuan Anda untuk mengidentifikasi harta karun. Kami merasa lebih percaya diri. Bagus. Sekarang setelah Tuan Wang berbicara. Itu tugas saya untuk melakukannya. Bagus. Xiao Jiang. Dengan kata-katamu. Saya merasa lega. Saat itu, aku akan mengaturnya. Wang Lao. Inilah saya, bawa seseorang ke sini. Tidak terlalu banyak. Wang Lao. Lama tidak bertemu. Hahaha. Semua anak-anak yang baik. Kapan kita berkumpul? Jangan katakan sepatah kata pun kepadaku. Diatur di rumah.
Tepat sekali. Datang saja bersama-sama. Ada juga hubungan ini. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara kalian berdua. Ditakdirkan untuk bersama. Bersenandung. Masih ada setan di sini. Sungguh sial. Lelang internasional. Itu normal bagi siapapun untuk datang. Wang Lao, ayo masuk dulu. Bagus. Para tamu yang terhormat, ini lot berikutnya. Buddha duduk Sakyamuni giok putih dinasti Tang. Harga awal 50 juta. Kenaikan harga setiap saat tidak kurang dari 10 juta, tidak buruk. Kali ini lagi, menyambut pulang beberapa harta nasional. Niat Tuan Wang. Ini sangat berharga. Itu suatu pujian bagi saya. Selagi kamu masih hidup, perbanyaklah berbuat baik. Terima kasih kepada Xiao Feng dan kamu berada di sini. Bisakah Anda yakin mana yang asli? Ada seseorang sebelumnya, beli yang palsu dan bawa pulang. Tuan Wang. Dibandingkan denganmu, saya hanya mencoba yang terbaik. 150 juta. Apakah ada yang perlu ditambahkan? Bagaimana? Orang-orang kaya di negara ini tidak lagi menawar. Lalu harta karun ini. Itu akan masuk ke kantong kita. 200 juta. Sampah apa? Beraninya kamu berbicara omong kosong di depan nenek moyangmu. Setan-setan ini. Lihat apakah aku tidak melawannya lagi. Mengapa orang dari luar negeri menaikkan harga? Saya takut. Kekuatan asinglah yang telah bersatu. Bukan hanya orang Jepang. Apa yang salah? Palsu. Imitasi Republik Tiongkok, bukan dari dinasti Tang. Dan, benda ini diberi label dinasti Tang. Ada seseorang. Sengaja mematok harga tinggi. Wang Lao, karena itu palsu. Mengapa kita tidak menaikkan harga mereka? Anak baik. Angkat. Bawa sampai mati. 300 juta. Langsung melonjak ke 300 juta. 400 juta. Xiao Zhao, ini. Tidak masalah. Saya masih punya sedikit uang ini. Dan, bukankah mereka mengikuti? 500 juta. $550 juta. 550 juta, pertama kali. 550 juta, kedua kalinya. 550 juta, ketiga kalinya, kesepakatan. Memperkirakan. Ketika mereka kembali untuk identifikasi, Anda akan marah karena malu. Saya membeli replika Republik Tiongkok seharga 550 juta. Kali ini. Itu saja. Itu berakhir dengan sukses. Setan kecil ini. Pantas mendapatkannya. Apa yang salah? Itu Bos Jin. Dia juga berada di Hong Kong. Katanya itu dekat. Undang kami untuk datang dan duduk nanti. Oke, pergi dan lihatlah. Kalian kaum muda, pergilah dan uruslah urusanmu sendiri. Aku akan kembali sendiri. Kali ini. Itu bisa dianggap membiarkan saya melihatnya. Sepadan dengan itu. Dengan Buddha Giok ini, akan lebih mudah untuk berbicara dengan Tuan Jin. Barang asli dinasti Tang dibeli seharga 550 juta. Dia pasti akan memberi kita wajah. Mereka juga datang menemui Bos Jin. Suatu kebetulan. Yo, bukankah ini dua orang yang ada di pelelangan? Bagaimana? Anda juga ingin bertemu Tuan Jin? Saya menasihati Anda, lebih baik jangan sia-siakan usaha Anda. Tuan Jin adalah pedagang batu giok terbesar. Tidak semua orang melihatnya. Keluarga Fujino kami. Saya telah bekerja dengan Tuan Jin selama lebih dari 10 tahun. Wajah kecil ini. Masih ada beberapa. Itu saja. Jangan pedulikan identitas Anda. Bagaimana Bos Jin bisa bertemu denganmu? Tuan Ah Cheng. Apakah Anda di sini untuk menjemput kami? Apakah kamu melihat? Ini adalah hubungan. Tuan Nagin. Seseorang secara khusus dikirim untuk menjemput kami. Ini. Apa artinya ini? Tuan Jiang. Nona Zhao. Bos Jin sudah lama menunggumu. Silakan masuk. Mengapa? Kami datang lebih dulu. Mengapa membiarkan mereka maju? Tuan Fujino, mohon tunggu sebentar. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Lihat apakah bos kita punya waktu. Baga. Saudara Jiang, Yanran. Aku sudah menunggumu datang. Ayo, ayo, ayo. Duduklah dengan cepat. Teh enak Ah Cheng. Ya. Tolong. Sisi Fujino. Biarkan mereka masuk. Perjelas saja. Bos Jin. Apa latar belakang Fujino Ichiro? Di sana, di Jepang. Perwakilan dari beberapa keluarga batu giok. Baru-baru ini ditemukan di Myanmar beberapa tambang baru. Kualitas luar biasa. Orang-orang Jepang ini menyukainya.
Ingin memperjuangkan hak penambangan ini. Sangat kesal. Saya berlari ke sini setiap 2 hari. Memberikan hadiah, bangun hubungan. Saya tidak ingin bertemu mereka. Namun tidak mudah untuk menyelesaikannya. Tuan Jin. Datang hari ini. Aku membawakanmu hadiah besar. Sakyamuni duduk Buddha di dinasti Tang. Giok yang benar-benar bagus. Tuan Jin. Anda adalah seorang taipan batu giok. Hanya kamu. Hanya dengan cara itulah Anda layak memiliki Buddha yang luar biasa ini. Hahaha, Bos Jin. Patung Buddha ini. Saya pernah melihatnya di pelelangan. Replika Republik Tiongkok. Giok putih hijau hotan. Ukirannya meniru gaya dinasti Tang. Tanda-tanda lama sudah jelas. Nilai. Sekitar 200.000. Kamu. Anda berbicara omong kosong. Ini adalah produk asli dari dinasti Tang. Diverifikasi oleh rumah lelang internasional. Bos Jin, jangan dengarkan omong kosongnya. Siapa orang ini? Kenapa di depan orang tuamu menunjuk jari? Saudara Jiang adalah tamu terhormat saya. Apa yang ingin kamu lakukan? Di depanku. Tanyakan pada temanku. Bukan bos emas. Bukan itu yang saya maksud. Siapa dia? Tutup mulut. Terlepas dari patung Buddha ini, apakah itu benar? Aku bahkan tidak menginginkannya. Barang-barang milik keluarga Fujino Anda. Saya, seseorang, tidak tahan. Keluar dari sini. Adapun kerjasama di tambang baru. Saya perlu memikirkannya lagi. Bagus. Tuan Jiang, kan? Aku ingat kamu. Kamu. Gulungan. Hai saudara Jiang. Yanran. Saya sangat menyesal. Aku sedang menceritakan sebuah lelucon padamu, penjahat ini. Sungguh sial. Ayo, minum teh. Kali ini aku akan membiarkanmu. Mengalami hal seperti itu, saya merasa sangat menyesal. Jadilah itu. Berapa hari yang saya miliki di Hong Kong? Aku akan mengajakmu berkeliling dan bersenang-senang. Ini adalah pemandangan malam Hong Kong. Ada juga beberapa klub swasta. Semuanya patut dikunjungi. Oke. Sejak Bos Jin mengundang, maka kita akan melakukannya. Lebih baik menuruti perintah daripada menghormati. Zimo. Bos. Kamu kembali. Bagaimana situasi di toko ini? Hubungan dengan keluarga Zhao sangat sukses. Semua saluran pasokan telah dibuka. Semuanya berjalan sesuai rencana. Itu saja. Apalagi yang sedang terjadi. Meskipun keluarga Fang telah terpecah. Lalu, yang seharusnya masuk sudah masuk. Namun ada beberapa penatua yang tidak jujur. Gerakan yang sering terjadi akhir-akhir ini. Anda melakukan yang terbaik untuk saya. Anda memberi saya kesempatan untuk kembali. Kebaikanmu. Saya, Fang Zimo, menyimpannya di hati saya. Apa yang akan kamu lakukan? Menangkap kura-kura di dalam guci. Biarkan mereka datang duluan. Kami mengumpulkan bukti secara rahasia. Tunggu sampai mereka melompat keluar. Tangkap semua jaringnya. Bagus. Terserah Anda. Hal-hal ini. Temukan cara. Dicampur ke arak toko. Yakinlah. Dijamin menyelesaikannya untuk Anda. Setelah selesai. Transfer 500.000 ke rekening. Di mana Jiang Feng? Biarkan Jiang Feng keluar. Apa yang sedang terjadi? Kudengar dia berasal dari keluarga Fang, datang untuk mencari masalah. Semuanya, lihatlah, inilah yang dijual di toko Jiang Feng. Palsu, benar-benar palsu. Palsu. Bukankah toko ini cukup terkenal? Selesai, Jiang Feng akan mendapat masalah sekarang. Fang Deshan. Pertarungan yang hebat. Apa ini? Saya harus datang ke toko. Jiang Feng, lihat sendiri. Inilah yang Anda jual di toko Anda. Bingung antara yang asli dan yang palsu. Menipu konsumen. Anda akan hancur. Reputasi seluruh industri batu giok. Jiang Feng tidak benar-benar menjual barang palsu, bukan? Siapa tahu. Saya mendengar bahwa dia menghasilkan banyak uang dengan mencari kebocoran. Tidak yakin. Fondasinya tidak bersih sejak awal. Letakkan gelang dengan gaya yang sama di toko. Keluarkan untukku. Pertama. Lihatlah akar warnanya. Akar warna asli. Secara alami merembes keluar dari dalam. Terorganisir dengan baik. Dan ini palsu. Itu diwarnai dengan pewarna. Tepi. Ada juga akumulasi pigmen. Kedua. Lihatlah kilapnya. Otentik. Itu kaca. Cui Touzu. Transmisi cahaya yang sangat baik. Ini palsu. Itu dicelup dan dipoles dengan bahan bermutu rendah. Permukaan. Tekstur lilin. Transmisi. Lebih dari satu tingkat lebih buruk. Ketiga. Mendengarkan suaranya. Giok asli kelas atas. Suara ketukan. Renyah dan panjang. Suara yang tersisa. Dan palsu. Suara teredam. Tidak ada tekstur. Semuanya. Inilah perbedaan antara asli dan palsu. Saat saya,
Jiang Feng, berbisnis, saya menghargai integritas. Barang apa? Berapa harganya? Jangan pernah produk jelek. Dengarkan apa yang dia katakan, tampaknya sangat berbeda. Berhenti bicara omong kosong di sini. Siapa yang tahu jika Anda mengada-ada sekarang? Inilah yang dijual toko Anda. Paman Fang. Karena kamu berkata begitu, lalu mari kita sesuaikan pemantauannya. Ah, bukankah ini sebuah pembingkaian? Terlalu gelap. Keluarga Fang sangat gelap. Ini. Video ini palsu. Mereka memalsukannya. Paman Fang. Ini kamu 3 hari yang lalu. Transfer informasi ke Li Qiang. Waktu. Lokasi. Akun. Jelas seperti siang hari. Paman Fang, apakah Anda ingin menjelaskannya kepada semua orang? Untuk apa Anda menggunakan uang ini? Kamu. Fang Zimo. Anda berasal dari keluarga Fang. Putar siku Anda ke arah luar. Paman Fang. Memang benar saya berasal dari keluarga Fang. Tapi keluarga Fang mengajariku bagaimana harus bersikap. Itu tidak pernah dibingkai. Paman Fang. Hal-hal yang kamu lakukan, ini memalukan bagi keluarga Fang kami. Fang Deshan. Anda menyuap karyawan saya. Lalu masukkan barang palsu ke toko saya. Buktinya meyakinkan. Apalagi yang ingin kamu katakan? Apa yang terjadi hari ini? Semua orang telah melihatnya. Saya Jiang Feng. Jangan pernah menjual barang palsu. Seseorang ingin membuang air kotor ke toko kami. Saya Jiang Feng. Tetaplah bersamaku sampai akhir. Keluarga Fang. Sangat tidak tahu malu. Beli sesuatu nanti, cari saja toko bos Jiang. Sisanya. Anda menanganinya, ya. Bos. Ini masalah besar kali ini. Sebaliknya, itu menjadi yang ada di toko kami. Iklan gratis. Lalu, arus penumpang kami dalam 3 hari ini, lebih dari 2 kali lipat. Penjualan segera runtuh. Rekor tertinggi sejak pembukaan. Oh benar. Bagaimana dengan keluarga Fang? Sama sekali tidak ada suara dari sisi Fang Deshan. Ada 5 toko batu giok atas namanya. Pagi ini. Baru saja menandatangani perjanjian transfer. Itu semua milikmu. Sekarang. Jadeite di seluruh industri Jiangcheng. Itu semua keputusanmu. Bagus sekali. Selain itu ada. Di sana, di kota, Direktur Liu yang baru diangkat. Mendengar tentang ini. Saya melakukan panggilan khusus untuk menyatakan niat baik saya. Mengatakan toko kami adalah tolok ukur industri. Lalu. Nanti. Apa saja item persetujuannya? Saluran hijau kami. Prioritas. Bagus sekali. Itu semua rencana bos. Orang-orang dari keluarga Fang menganggap mereka pintar. Seperti yang diketahui semua orang. Faktanya, sudah masuk ke saku Anda. Apakah ada hal lain, bos yang seperti itu? Pasar taruhan batu terbesar di negara ini akan segera dimulai. Kami juga menerima undangan. Keluarga Zhao juga akan mendapatkannya. Bagus, lewat sini. Kirimi saya informasi yang relevan. Ketika saatnya tiba, saya pergi ke sana bersama Yanran. Pahami bos? Ini adalah acara perjudian batu terbesar di Tiongkok. Bukan hanya setahun sekali. Anda cukup terkenal sekarang. Satu orang dapat menghancurkan keluarga Fang sepenuhnya. Bisnis perhiasan saat ini di Jiangcheng. Dan keluarga Zhao juga maju bergandengan tangan. Terlebih lagi, Anda masih menantu keluarga Zhao kami. Bagus. Itu saja. Mari kita lihat. Apakah ada bahan yang bagus? Baik itu perusahaan perhiasan Anda. Itu masih toko saya. Pilih beberapa bahan yang bagus dan kembali. Semuanya baik-baik saja. Generasi muda saat ini. Dengan sedikit keberuntungan. Berani menyebut diri Anda seorang master. Berjudi di atas batu, itu tergantung pada penglihatan, pengalaman, dan warisan. Itu tidak oportunis. Ini adalah ahli perjudian lingkaran batu. Ma Weiguo Ma Lao. Apa yang dikatakan Tuan Ma, itulah aturan emasnya. Keluarga Zhao dan keluarga Fang, di tempat kecil seperti Jiangcheng, hampir tidak bisa berbicara. Kemarilah. Apa itu? Tuan Ma bilang begitu. Sepertinya ini Jiang Feng, hanya bantal bordir. Tidak layak untuk dilihat. Ma Lao. Saya menghormati Anda sebagai orang yang lebih tua, tapi beberapa kata, ini terlalu mutlak untuk dikatakan. Dunia perjudian batu selalu ada. Sulit bagi peri untuk memecahkan 1 inci pun batu giok. Anda meremehkan junior Anda begitu saja. Itu akan berarti hilangnya sikap. Yanran. Jangan marah. Kita. Lihat bab sebenarnya di bawah tangan Anda. Ma Lao. Sejak. Anda bilang saya tidak tahu cara bertaruh pada batu. Itu tidak sebaik. Mari kita bandingkan. Bandingkan dengan saya. Anda juga pantas mendapatkannya. Bagaimana? Apakah kamu takut? Kalah taruhannya. Kehilangan wajahmu. Bagaimana saya bisa kalah? Jika saya kalah. Tepatnya di tengah-tengah venue. Di depan semua orang. Berteriak 3 kali. Saya, Ma Weiguo, tidak sebaik Jiang Feng dalam berjudi batu. Bagus. Ini adalah kesepakatan. Apakah kamu menginginkannya? Pilih dengan baik.
Hanya bagian ini. Haha. Memo. Dia sebenarnya memilih sepotong memo yang khas. Bahkan tidak ada sabuk ular piton dan bunga pinus. Potong-potong dan itu hanya sebuah batu. Sepertinya Jiang Feng benar-benar tidak mengerti. Hanya pilih sisa. Para tamu yang terhormat, kontes pemilu Biawang tahun ini. Sekarang, mulai. Batu kasar Biawang. Beratnya 300 kg. Harga awal, 80 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 1 juta. Mulai menawar sekarang. 90 juta, 100 juta, 150 juta. Jiang Xiaoyu. Apakah Anda ingin mengikuti? Jika Anda tidak punya uang, jangan menunggu. Bagian ini adalah raja. Saya harus menang. Hanya penampilan. Anda akan kehilangan uang jika membelinya. 150 juta kali. Jiang Xiaoyu. Bagaimana kalau mencoba menaikkan harga? Jangan biarkan semua orang berpikir, bukan saja Anda belum paham akan judi batu. Tidak ada uang, tidak ada kepercayaan diri. Saya hanya akan bersembunyi dan menonton. Jiang Feng Jia. Bukankah itu luar biasa terakhir kali? Mengapa kamu berada dalam keadaan seperti itu sekarang? Jiang Feng, jika kamu mau, saya dapat membantu Anda menggalang dana. Tidak perlu. Sepotong bahan ini. Tidak layak. Tidak perlu membuang-buang uang. Itu sangat tergantung pada keberuntungan. Saya bahkan tidak punya keberanian untuk menawar. Juga layak dimainkan di lingkaran batu. 50 juta kali. Kesepakatan. Selamat kepada Tuan Ma Wei Guo. Berhasil memenangkan produk pesaing. Sayang sekali. Batu kasar yang bagus. Anda tidak cukup beruntung untuk menang. Hanya bisa melihatku tersingkir. Batu Gio kualitas terbaik. Staff. Memotong batu. Runtuh. Itu tempat yang buruk. Tuan Emma sebenarnya gagal. Ini tidak mungkin. Masalah. Potong dari tengah. Saya tidak percaya. Dasar sampah. Apakah masih bisa dibalik? Ya Tuhan. Ungu ini berwarna hijau. Berapa nilainya? Setidaknya 4 hingga 5 miliar. Saya kalah. Jiang Feng, kamu luar biasa. Ma Lau. Bersedia mengakui kekalahan. Taruhan yang baru saja Anda sebutkan. Apakah itu masih dihitung? Ya. Ini di depan semua orang. Bertaruh. Dekan. Tapi jangan percaya kata-katamu. Saya Ma Wei Guo. Bersedia mengakui kekalahan. Kudaku Wei Guo bertaruh pada batu. Tidak sebaik Jiang Feng. Kudaku Wei Guo bertaruh pada batu. Tidak sebaik Jiang Feng. Kudaku Wei Guo bertaruh pada batu. Tidak sebaik Jiang Feng. Ma Lau. Tidak harus seperti ini. Itu hanya diskusi. Tuan Jiang. Ungu ini berwarna hijau. Saya akan membayar 4 miliar. Ah tidak. 5 miliar. Harap pastikan untuk mentransfernya kepada saya. Maaf. Sepotong bahan ini. Saya tidak berencana untuk menjualnya. Sepotong batu giok ini, jika Anda meminta Master Top untuk memprosesnya. Nilainya bisa mencapai puluhan miliar. Jadi, kami tidak berencana untuk keluar. Tuan Jiang dan Nona Zhao. Sungguh pasangan yang serasi di surga. Pria berbakat dan wanita cantik. Pasangan yang sempurna. Sungguh sekelompok orang yang mampu beradaptasi dengan perubahan keadaan. Jangan memperhatikan mereka. Jiang Feng, ada berita. Toko perhiasan luar negeri terbesar. Global Star ingin bekerja sama dengan kami. Mereka, perwakilan dari Tiongkok telah tiba di Jiangcheng. Ingin melihatmu berdasarkan nama. Siapa Jiang Feng? Saya perwakilan Global Star di Tiongkok. Carlos. Saya keturunan campuran Cina dan Inggris. Anda juga dapat menghubungi saya, Carlos. Giok Cina. Kualitasnya hanya itu. Perusahaan kami bersedia mengakuisisi. Ini untuk memberimu wajah. Diskon 30% dari harga pasar. Ini adalah harga tertinggi yang bisa kami berikan. Zimo. Tempatkan kami di bagian bawah kota. Keluarkan warna hijau kekaisaran. Buka mata Anda untuk Tuan Carlos. Ya. Sesuatu. Oke. Jadilah itu. Contoh seperti itu. Beri aku 10 yuan. Tunggu sampai saya terjual habis. Aku akan memberimu ceknya lagi. Mengantar tamu. Tolong. Apa maksudnya? Giok kami. Hanya menjual ke pedagang yang menghormati perhiasan Cina. Sebuah cuan-cuan yang bahkan telah dilupakan oleh nenek moyang kita. Beraninya kamu berbicara omong kosong di sini? Kamu.
Bagus. Jangan menyesalinya. Tinggalkan kami bintang global. Anda tidak bisa menjual satupun batu giok. Tidak harus kamu. Apakah kamu melihat? Pembicaraan terhenti. Aku hanya akan mengatakannya. Jiang Feng terlalu muda dan energik. Berani menyinggung pelanggan besar di luar negeri. Pasti akan mati. Ya. Tidak ada lagi pesanan luar negeri. Kepada siapa dia akan menjual batu giok kelas atas itu? Tunggu sampai harga turun dan mohon kepada kami. Halo. Apakah Anda sudah selesai bernegosiasi dengan Bos Jin? Jiang Feng tidak tahu bagaimana cara memuji. Kita harus membiarkan Bos Jin. Serahkan semua bahan terbaik padaku. Saya ingin semuanya. Apa? Tidak tersedia. Seluruh Jiangcheng. Tidak. Seluruh Cina. Semua saluran batu giok mentah. Semuanya ada di tangan Jiang Feng. Kata Bos Jin. Hanya bekerja sama dengannya. Bagaimana ini mungkin? Maaf. Sesuatu terjadi sementara. Membuatmu menunggu selama 2 jam. Tidak masalah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Tuan Jiang. Maaf. Itu karena saya buta dan tidak bisa melihat Gunung Tai. Itu karena anjing saya tidak bisa mengeluarkan gading dari mulutnya. Tolong beri aku kesempatan lagi. Peluang. Ini adalah kontrak baru yang diusulkan oleh perusahaan kami. Beli dengan harga 1,2 kali lipat dari harga pasar. Jumlah totalnya 6 miliar. Silakan lihat. Saya ingat. Seseorang berkata. Pedagang Cina. Tidak terlepas dari pesanan luar negeri. Itulah yang saya katakan, ini aku. Sekarang pasar luar negeri. Tidak bisa hidup tanpa Tuan Jiang, pemasok top seperti Anda. Berjalan perlahan. Ini, apa yang terjadi? Carlos itu, mengapa kamu seperti cucumu? Mereka menandatangani kontrak. Bos Jiang. Bos Jiang. Maaf. Bos yang terhormat. Kami baru saja berbicara dengan Global Star, menandatangani kesepakatan 6 miliar pesanan pembelian. Tuan Jiang, saya buta sebelumnya. Jangan menganggapnya serius. Kami juga ingin bekerja sama dengan Anda. Tolong beri saya cara untuk bertahan hidup. Selama kita bisa bekerja sama, saya menyetujui persyaratan apapun. Ada yang salah dengan Tuan Jiang. Urusan kerjasama. Bicara padaku. Bicara padaku. Oke, tolong. Yanran. Tempat ini mulai sekarang. Anggap saja ini salah satu tujuan bulan madu kami. Oke. Oh, benar. Baru saja Fang Zimo kirim pesan ke Qian Duo. Sebelum berkata, ada beberapa perusahaan yang menunggu untuk melihatnya. Merekrut koneksi untuk datang ke rumah Anda. Ingin berdiskusi kerjasama dengan kami. Katakan padanya. Hilang. Saya sekarang sedang berlibur. Bagaimana dengan bepergian? Jangan bicara tentang pekerjaan. Bos Jin. Bagaimana kalau beralih ke panggilan hasil bagi bahasa? Aku memilih tempat ini untukmu. Pemandangannya lumayan bagus kan? Sangat bagus. Di mana udaranya? Sangat segar. Saudara Jiang tidak lagi seperti dulu. Sayangnya, mengatakan yang sebenarnya, kecepatan pertumbuhan Anda. Bahkan seorang veteran seperti saya pun ketakutan. Terima kasih padamu. Tambang saya di Myanmar. Output dan keuntungan tahun ini. Semuanya berlipat ganda. Bos Jin. Ini jelas sekali. Jika bukan karena dukungan kuat Anda. Tidak ada hari ini untukku juga. Itu harus dikatakan. Itu kita. Sudah sepantasnya kamu menjagaku. Anak baik. Tidak sombong atau tidak sabar. Ayo, atas kerja sama kita. 1000 cangkir. Selamat.